Sorry ass DJ. Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Maaf, aku menolak. Ketika kata-kata Luo Feng terdengar jelas di telinga Breonna, dia terkejut sesaat dan kemudian tersenyum. Dia tersenyum bahagia, seolah dia baru saja mendengar lelucon lucu. Namun, lambat laun, senyuman di wajah Breonna berangsur-angsur menjadi dingin, dan tatapannya pada Luo Feng berubah dari dingin menjadi acuh tak acuh menjadi niat membunuh. Kamu sangat baik dan berani. Aku sedikit mengagumimu. Meskipun aku tahu kamu tidak memiliki peluang untuk menang, kamu tetap memilih untuk menolak. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu. Ini bisa dianggap sebagai sebuah kejelasan, kematian untukmu. Arogansi pada tubuh Breonna berangsur-angsur menjadi menakutkan, dan seluruh ruang bangunan tiba-tiba terdistorsi dan membeku, dan rasanya seperti ditarik ke ruang dan waktu lain. Dan waktu dan ruang di sini tiba-tiba menjadi sangat suram dan suram, bangunan-bangunan menghilang, dan di sini hanyalah dunia yang gelap. Suasananya sangat menyedihkan dan menakutkan saat ini. Kehendaknya terpengaruh olehnya. Di mata Breonna, setelah melakukan semua ini, mustahil bagi Luo Feng dan yang lainnya untuk melarikan diri. Luo Feng merasakan aura menakutkan di tubuh Breonna. Meskipun dia tampak tenang, hatinya sudah terguncang. Aura ini begitu kuat sehingga dia hanya bisa merasakan ketakutan yang putus asa pada jarak yang begitu dekat kuat. Situasi yang sangat menakutkan. Hanya dengan momentum saat ini, keinginan Luo Feng, yang sudah berada di puncak level Raja Dewa, masih sangat terpengaruh, dan keputusasaan di hatinya sulit untuk ditekan. Apakah kamu masih punya pilihan itu? Breonna berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, dia terlihat sangat cantik, seperti bunga teratai yang muncul dari lumpur tetapi tetap tidak ternoda. Dia tampak sangat tidak cocok dengan lingkungan di sini. Jika dia bukan monster dunia, tidak ada yang akan mengira ada keindahan yang tersembunyi di bawahnya penampilannya yang menawan. Kekuatan jahat yang menakutkan. Luo Feng tidak berbicara, tapi dia sudah memberi perintah di dalam hatinya. Ketika harta karun berbentuk menara muncul di tangan Luo Feng dan Morosa, kekuatan serangan gabungan dari jutaan prajurit binatang tiba-tiba meledak dari bawah menara. Pada saat yang sama, domain tersegel bintang-bintang dan kekuatan dunia Morosa langsung menyelimuti dunia yang redup. Luo Feng telah menuangkan lebih dari 500 lapisan kekuatan ilahi yang terkondensasi ke dalam menara bintang, dan Morosa juga membakar dirinya sendiri secara instan. Saat ini, dua lampu hitam langsung membombardir Breonna dalam jarak sedekat itu. Breonna juga terkekang oleh kekuatan dahsyat yang mengejutkannya saat ini, dan kekuatan ini secara samar-samar telah mencapai ambang batas yang maha tinggi. Sumber kekuatan ini berasal dari orang suci bernama Galaksi. Namun, meski begitu, dia tidak terburu-buru, karena menurutnya, kekuatan serangan gabungan dari dua monster dunia ini tidak lebih dari ini, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari kekuatan serangan gabungan dari dua monster dunia ini. Dia melihat tubuhnya tiba-tiba melahirkan dua tentakel besar, dengan mata seperti samsara di ujung tentakel. Kedua mata dari kedua tentakel ini langsung menelan kedua binatang buas itu. Serangan gabungan dari dua prajurit binatang buas, tampaknya menjadi makanan bagi kekuatannya, tidak meninggalkan jejak kerusakan sama sekali. Hati Luo Feng berdebar kencang saat melihat adegan ini. Bukan karena Breonna ini hanyalah salah satu klon, tapi dua serangan monster dunia yang sebanding dengan yang tertinggi ini tidak berpengaruh sama sekali. Tuan, kekuatan dia dan kekuatanku berasal dari sumber yang sama. Dia seharusnya memiliki cara khusus untuk menyelesaikannya. Suara cemas Morosa terdengar di benak Luo Feng. Kalau begitu aku harus mengambil tindakan. Luo Feng bukanlah orang yang mudah menyerah. Namun, tebakan Morosa salah. Sekalipun kekuatan mereka berasal dari sumber yang sama, mereka tidak mampu melukai Breonna. Hanya saja kekuatan Breonna sudah jauh lebih tinggi daripada Supreme biasa dari jutaan prajurit alam binatang. Meskipun Breonna di depannya hanyalah tiruan, kekuatannya jauh lebih kuat daripada apa yang Luo Feng temui di mata Suan kuno. Kali ini, Luo Feng menggunakan pisau bayangan darah yang diubah dari menara bintang. Kekuatan tempurnya meningkat sepenuhnya, tapi dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Morosa, apakah ada cara untuk melarikan diri? Luo Feng berinisiatif untuk berubah menjadi pedang dan membunuh Breonna semua cadangan.
Cahaya pedang yang mengamuk sama megahnya dengan pelangi, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Sayangnya, kehancuran dunia ini terlalu kuat, dan cahaya pedang ini ditekan dan ditahan dengan ketat. Bagi Breonna, ini hanya bisa dikatakan cukup bagus dan tidak ada pengaruhnya. Namun, dia juga terkesan bahwa alam suci bisa memiliki kekuatan seperti itu. Melihat seluruh alam Dewa Hunyuan, dia belum pernah melihat orang yang bisa melakukan ini adalah mereka yang menggunakan fusi sumber dan memiliki harta penting. Alam suci di depan mereka juga menggunakan fusi sumber, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada Raja Dewa tertinggi. Sayangnya, meski dia bisa mendekati yang maha tinggi, itu akan sia-sia di hadapannya. Lampu pedang Luo Feng dengan mudah diblokir olehnya, dan jarak di antara mereka sebesar jurang. Tuan, dia terlalu kuat. Saya telah mencoba, tetapi dunianya tidak mungkin retak. Morosa juga cemas. Ini adalah yang terlemah yang pernah dia rasakan. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, serangannya akan terintegrasi di dunia yang redup ini, tidak ada jalan sama sekali. Lumayan kalau bakat bagus seperti itu bisa dimanfaatkan olehku. Breonna tersenyum, tapi dia mengabaikan Morosa. Tiba-tiba, dua sinar kekuatan kehampaan keluar dari matanya, dan kedua kekuatan ini diam-diam langsung memasuki tubuh Luo Feng. Oh, aku akan baik-baik saja segera setelah aku bangun. Breonna memandang Luo Feng sambil tersenyum. Dia sangat percaya diri dengan ilusinya. Belum lagi Raja Dewa, bahkan yang maha tinggi pun tidak bisa menahan ilusinya, apalagi alam suci. Dalam ilusi, dia bisa dengan mudah memperbudak manusia di alam suci ini, dan semuanya akan berakhir saat itu. Ekspresi Luo Feng langsung berubah menjadi perjuangan. Morosa memperhatikan pemandangan ini, dan ekspresinya menjadi lebih gugup. Klan monster dunia sudah pandai dalam ilusi jiwa. Raja binatang tingkat tertinggi, seberapa menakutkan ilusi jiwanya. Breonna tersenyum. Di matanya, manusia ini sudah menjadi miliknya. Namun, dia segera menunjukkan ekspresi terkejut, karena Luo Feng telah berjuang untuk sementara waktu, tetapi dia tidak sepenuhnya jatuh ke dalam ilusinya. Di alam suci, keinginan paling banyak berada di sekitar puncak Raja Dewa, ini tidak cukup untuk melawan ilusi jiwanya, satu-satunya kemungkinan adalah dia memiliki harta jiwa yang sangat kuat. Ada cukup banyak harta karun. Pedangnya mungkin adalah senjata ilahi tertinggi. Ada juga harta karun domain tertinggi. Sekarang ada juga harta jiwa tertinggi. Murid siapa dia? Ada begitu banyak harta karun, bukan? Jadilah Yuan itu murid Cheng Sichuan. Tapi tidak ada manusia seperti itu di antara murid Sichuan. Murid siapa dia? Dia seharusnya masih sangat muda, tapi aku tidak takut pada siapapun. Breonna berpikir sambil memikirkannya. Melihat Luo perjuangan Feng, dia tetap tenang. Namun, ketika ekspresi kesusahan Luo Feng perlahan-lahan menjadi tenang, ekspresi Breonna menjadi terkejut. Bagaimana mungkin kamu bisa menolaknya? Breonna kaget. Hanya bercanda, bahkan banyak dari yang tertinggi tidak dapat menahan ilusinya, tetapi alam suci dapat melakukannya. Bahkan jika itu ditentang oleh harta karun pertahanan jiwa tertinggi, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa alam suci ini tidak sederhana. Pada saat ini, ekspresi perjuangan Luo Feng menjadi tenang, dan matanya terbuka saat ini. Ilusi yang mengerikan. Jika aku tidak terus-menerus mengendalikan kemauanku melalui visualisasi matahari, aku tidak akan mampu menahannya bahkan dengan Star Tower Pearl. Sekarang sepertinya kemauannya tidak terlalu kuat. Mungkin aku bisa cobalah teknik Lian Yuan. Hati Feng masih ketakutan. Namun, dia juga dapat yakin bahwa tingkat kemauan Breonna mungkin tidak seburuk kekuatan fisiknya. Dengan menara bintang dan lonceng rubah emas, dia dapat sepenuhnya menolaknya, dan ada juga peluang untuk teknik Lian Yuan. Menurut spekulasi Luo Feng, kemauan Breonna tidak terlalu tinggi. Mungkin peluangnya untuk menang terletak pada serangan kemauan tersebut. Apalagi menggunakan duri yang menusuk langit. Nirwana langit dan bumi, miliknya telah disempurnakan hingga lebih dari 500 level. Meskipun penusuk langit lebih sulit untuk dikembangkan, Luo Feng tidak pernah ketinggalan dan kini telah mencapai level 69 baris. Ketika dia berada di tingkat dasar tingkat Raja Dewa, tingkat kemauan dari 72 garis duri yang menembus langit setara dengan tingkat tertinggi dari tingkat Raja Dewa kehendak tingkat Raja Dewa. Tidak ada banyak perbedaan antara 69 garis dan 72 garis. Setelah 69 kali kondensasi,
Kekuatan kemauan tingkat puncak Raja Dewa dapat mencapai tingkat tertinggi melewati teknik Lian Yuan, mungkin ada sedikit peluang untuk menang. Memikirkan hal ini, Luo Feng tidak ragu sama sekali. Saat dia membuka matanya, dia menatap mata Breonna dan menembakkan dua anak panah halus langsung ke arah Breonna. Dalam sekejap, Breonna merasa seolah-olah dia telah memasuki ruang dan waktu yang kacau dan misterius. Di matanya, mata Luo Feng berubah menjadi bintang sebesar matahari, dan bintang-bintang itu langsung dibombardir oleh kekuatan ketiadaan, langsung mengguncang jiwanya, dan kemauan yang kuat turun padanya, seolah-olah akan menghancurkan jiwanya. Breonna memejamkan mata sejenak, dengan ekspresi sedikit kesakitan di wajahnya, namun rasa sakit itu segera hilang dan dia membuka matanya lagi. Aku tidak menyangka kamu, seorang suci, benar-benar bisa mempelajari seni Lai Yuan. Apakah kamu murid Yuan? Breonna memandang Luo Feng dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, Luo Feng pada dasarnya telah menggunakan semua kartunya, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat menggoyahkan Breonna di depannya sama sekali, dan dia tidak bisa menahan perasaan ketidakberdayaan yang sangat besar di dalam hatinya. Namun, ketika mendengar Breonna menanyakan kalimat itu, Luo Feng hanya merasa mungkin inilah sumber kehidupan. Ya, tapi aku kalah. Tapi kamu tidak bisa membunuhku, dan kamu tidak berani membunuhku. Luo Feng juga melihat ke arah Breonna. Oh, murid Yuan, apakah menurutmu aku tidak bisa membunuhmu atau menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Breonna memandang Luo Feng dan bercanda, Yuan memang keberadaan yang menakutkan. Di zamannya, tidak ada yang berani membunuhmu. Tidak menaati dia, tapi Yuan sudah lama menghilang. Kamu tidak bisa menjadi muridnya. Kamu baru saja menerima warisannya. Jika itu masalahnya, bagaimana kamu bisa disebut muridnya? Petik 2. Selanjutnya, meskipun kamu adalah murid Yuan, aku akan tetap membunuhmu. Dia tidak lagi berada di alam Dewa Hunyuan. Mengapa aku harus takut padanya? Atau apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Tapi senyuman itu tiba-tiba berubah menjadi dingin. Ayo, Breonna meludah. Sia-sia. Ruang dan waktu yang awalnya menyedihkan menjadi lebih dalam dan menakutkan. Dalam kehampaan, dunia yang penuh kegelapan muncul samar-samar. Dunia gelap sangat besar dan tidak terbatas, dan ada aliran udara jahat yang mengalir samar di dalamnya persis apa yang terjadi. Ya, alam di dalam tubuh Raja Alam Binatang tidak terbatas dan penuh keputusasaan. Jika kamu memasuki wilayahku, bahkan Yuan Lai tidak bisa menyelamatkanmu. Ketika Luo Feng dan Morosa melihat formasi seperti itu, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Tuan, kamu tidak bisa jatuh ke alamnya. Aturan alam di dalam alam binatang berbeda dari dunia luar. Dia adalah langit di dalam. Sebagai alam binatang, Morosa secara alami mengetahui metode alam di dalam realem Beast. Jika Anda jatuh ke dalamnya, tidak ada kemungkinan untuk berbalik. Luo Feng juga mengetahui hal ini. Jadi ketika dia melihat alam gelap di kehampaan di atas, Luo Feng tidak ragu sama sekali. Menara bintang 9 lantai yang besar tiba-tiba muncul. Karena sifat khusus dari menara bintang, alam di Morosa tubuh tidak bisa. Breonna adalah orang yang menekan menara bintang, jadi Luo Feng juga takut. Jika menara bintang tidak dapat menyelamatkan nyawanya dan banyak hartanya hilang, masa depan mungkin menjadi lebih sulit. Seluruh menara bintang berubah menjadi menara tinggi berusia puluhan juta tahun cahaya, berdiri tegak di ruang dan waktu ini. Seluruh menara dipenuhi dengan cahaya keemasan, dengan pola rahasia mengalir di atasnya, dan kekuatan penekan ruang dan waktu sepenuhnya meledak. Pada saat yang sama, alam kegelapan di atas juga meletus dengan kekuatan melahap yang sangat besar, mencoba menelan menara bintang sepenuhnya. Dunia besar langsung menekan, dan dalam sekejap ia bersentuhan dengan bagian luar menara bintang. Permukaan luar menara bintang juga meletus dengan perlawanan yang kuat pada saat ini. Saat pola emas misterius di badan menara bersirkulasi, ada cahaya keemasan yang berkedip-kedip. Ia dengan panik menolak kekuatan melahap dari dunia, konflik kekuasaan, di mana kedua belah pihak bertemu, ruang dan waktu langsung runtuh. Distorsi ruang dan waktu membuat menara bintang seperti kapal yang berjuang di tengah badai, namun tetap stabil dan pantang menyerah. Kedua kekuatan berada di jalan buntu, tetapi dunia besar tidak dapat menelan menara bintang ke dalamnya. Bagaimana mungkin itu tidak bisa ditekan? Breonna terkejut lagi. Di dunianya, bahkan harta karun asal tertinggi pun bisa ditekan, tapi menara 9 lantai ini tidak bisa ditekan pengetahuannya.
Dengan harta yang begitu berharga, apakah dia benar-benar murid Yuan? Breonna terkejut. Manusia ini sangat mengejutkannya. Masing-masing barang ini adalah harta yang berharga, dan bahkan ada satu yang tidak bisa dia tekan. Harta karun super, yang di seluruh alam Dewa Hunyuan dapat menghasilkan harta yang begitu berharga, mungkin itu adalah Yuan yang legendaris. Saat ini, dia telah mencoba yang terbaik untuk menelan dan menyegel menara 9 lantai, tetapi di bawah kebuntuan, dia jauh dari mampu melakukannya. Namun, meskipun dia benar-benar murid Yuan, saya tidak perlu takut. Yuan sudah lama tidak muncul. Dia tidak berada di alam Dewa Hunyuan atau benua asal. Mengapa saya harus khawatir? Kekuatan dari melahap saja tidak cukup. Lalu aku akan mengirimmu masuk. Breonna berpikir. Tubuhnya tiba-tiba menjadi besar, dan tentakelnya dengan cepat meluas ke arah menara bintang. Meskipun menara bintang memiliki daya tahan yang kuat, tentakel ini terkena serangan balik ketika bersentuhan dengan menara bintang, tetapi kekuatan Breonna jelas lebih kuat, sangat menakutkan sehingga seluruh menara bintang dengan cepat terbungkus dalam tentakel. Di menara bintang, ekspresi Luo Feng berubah drastis setelah dia menyadari pemandangan ini. Jika dia benar-benar dibawa ke dunianya, dia mungkin tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri bahkan jika dia menginginkannya, dan nasibnya hanya akan dikendalikan oleh jiwanya. Tidak, aku tidak bisa mati. Mata Luo Feng menjadi merah darah. Lubang muncul di tubuh menara bintang, dan serangan gabungan dari monster dari satu alam ke alam lainnya terus-menerus membombardir tentakel ini. Bahkan Luo Feng dan Morosa juga mengambil tindakan, tetapi ketangguhan dari masing-masing tentakel ini sangat kuat, bahkan jika serangan ini sangat kuat, tapi bahkan tidak bisa memutuskannya. Bagaimana mungkin? Luo Feng tidak bisa tidak khawatir. Tuan, biarkan aku keluar. Aku akan bertarung dengannya. Begitu tuan itu jatuh ke wilayahnya, semuanya akan berakhir sepenuhnya. Morosa juga sangat cemas. Sebagai budak jiwa, dia sepenuhnya mempertimbangkan Luo Feng. Dia tidak ingin Luo Feng dikendalikan, dan dia tidak ingin bebas. Dia hanya ingin Luo Feng melarikan diri dari sini. Tidak ada gunanya. Sekali kamu jatuh ke dunianya, kamu tidak akan pernah keluar. Luo Feng merasa putus asa di dalam hatinya. Dia ingin menenangkan diri, tetapi perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak sama besarnya dengan langit. Bahkan menara bintang, pejuang binatang dunia, dan teknik Lian Yuan tidak dapat mengimbanginya, kekuatannya melebihi apa yang dialami Luo Feng. Setiap kali, menara bintang yang menciptakan keajaiban baginya gagal lagi, dan dia tidak bisa tenang bahkan jika dia menginginkannya. Saya tidak menyangka akan berakhir di sini saat pertama kali datang ke alam Dewa Hunyuan. Bagaimana bisa pendiri danau tersembunyi menjadi monster dunia, atau monster dunia yang tidak terkendali? Luo Feng merasa menyesal. Luo Feng telah mengetahui bahwa ada banyak bencana yang disebabkan oleh monster dunia di benua asal. Di antaranya, kumpulan bencana tersebut tidak dapat dikendalikan. Monster dunia ini dibunuh bersama oleh kekuatan besar atau menghilang di benua asal. Saya tidak tahu di mana monster dunia yang hilang ini berakhir, tetapi Breonna di depannya memberitahu Luo Feng bahwa beberapa dari mereka seharusnya telah memasuki alam Dewa Hunyuan, dan telah berkultivasi ke kondisi yang sebanding dengan yang tertinggi. Di antara para Realm Beast, kelompok yang sama akan saling membunuh, tetapi mereka juga adalah raja dari Realm Beast. Mungkin ada perkelahian di antara mereka, tetapi lebih banyak dari mereka yang bersatu dan menghargai satu sama lain. Makhluk lain tidak memenuhi syarat untuk memperbudak mereka, jadi ketika dia melihat Morosa diperbudak oleh Luo Feng, Breonna secara alami memiliki niat membunuh. Namun, yang tidak disangka Luo Feng adalah dia akan sangat tidak beruntung menghadapi hal seperti itu segera setelah dia menebus roh kekacauan. Jika bukan karena Morosa, hubungan ini tidak akan memiliki banyak liku-liku, tetapi tanpa Morosa, mungkin akan sulit bagi Luo Feng untuk mencapai titik ini. Ada hubungan dan tidak ada hubungan antara keduanya. Orang tidak selalu bisa terlalu mulus. Jika saya bisa mencapai kesempurnaan dengan hati luar angkasa atau misteri asal-usul luar angkasa saya, mungkin ada peluang. Luo Feng menempatkan jantung asal mula ruang angkasa di menara bintang kota bintang. Jantung asal mula ruang dapat secara paksa merobek ruang dan waktu, dan bahkan pembekuan ruang dan waktu dapat dipatahkan. Cermin Haotian adalah harta karun asal luar angkasa. Setelah asal-usul luar angkasa disempurnakan, ia dapat memiliki kekuatan harta asal luar angkasa. Dan harta karun asal luar angkasa memiliki peluang untuk secara paksa mengobrak-abrik ruang dan waktu untuk melarikan diri,
Tapi Luo misteri asal-usul luar angkasa Feng saat ini, hanyalah tingkat alam daceng, yang jauh dari kesempurnaan. Luo Feng banyak berpikir, tetapi tidak ada cara yang benar-benar dapat memecahkan situasi ini. Tentakel Breonna menarik menara bintang menuju alam di atas. Meskipun menara bintang berusaha sekuat tenaga untuk melawan, sebagian besar menara bintang masih jatuh ke dalam alam. Tuan, keluarkan saya. Saya punya cara untuk menghentikannya. Pada saat ini, Morosa berubah menjadi dirinya yang paling otentik, tampilan yang menyatukan semua keindahan di dunia. Ada sedikit tekad di matanya saat dia memandang Luo Feng. Ketika sang master menghadapi ancaman, dia harus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Luo Feng memandang Morosa saat ini, dan terkejut sesaat, tiba-tiba merasa tersentuh di dalam hatinya. Saatnya mengambil keputusan sekarang. Ya, saya sudah terlalu lama mengandalkan menara bintang, tetapi saya kehilangan keinginan untuk mengambil keputusan ketika dihadapkan pada situasi putus asa. Bukankah pertarungan yang menentukan dengan monster dunia Mohe adalah satu-satunya pilihan dalam keputusasaan? Tapi dia masih membuat pilihan yang paling sulit tapi satu-satunya, dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Sekarang menghadapi lingkungan yang sama, dia menunggu untuk mati di menara bintang, tapi dia bukanlah tipe orang yang dulu tidak takut mati. Mungkin dia terbebani terlalu banyak, dan ketika dihadapkan pada situasi putus asa, dia tidak mengambil keputusan untuk mati. Tindakan Morosa membuat Luo Feng merasakan keberanian aslinya. Mungkin inilah pisau yang menyerupai hati. Hatiku ibarat pisau, seharusnya bukan hanya menjadi pilihan jiwa untuk menembus duri dan duri saat disiksa, tapi juga pilihan untuk bebas dan tak kenal takut saat menghadapi situasi putus asa hidup dan mati seperti pisau, dan aku harus memotong semua duri dan rintangan, tidak peduli seberapa besar rintangannya. Jaga juga keberanian dalam menggunakan pedang. Hanya dengan keberanian sejati inilah hati yang sejati bisa setajam pedang. Saat ini, Luo Feng merasa suasana hatinya telah berubah. Pada saat yang sama, saya juga dapat merasakan bahwa keinginan saya telah membuat terobosan besar pada saat ini. Dari keinginan puncak Raja Dewa, keinginan tersebut telah langsung melampaui keinginan tingkat atas dan mencapai tingkat keinginan tertinggi Raja Dewa. Luo Feng merasa terobosan kemauannya membuat kekuatan kemauannya, yang hampir habis karena penggunaan teknik elemen ekstrim, menjadi penuh kembali. Kali ini, saya bisa menggunakan teknik Lian Yuan lagi. Mata Luo Feng langsung berbinar, dan keinginannya bisa membuat Breonna menunjukkan ekspresi kesakitan hanya ketika dia berada di puncak Raja Dewa. Sekarang dia telah mencapai batas keinginan Raja Dewa, dan setelah memadatkan 69 baris melalui Piercing the Sky, intensitas kemauannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin inilah kesempatan Luo Feng. Morosa, gunakan kemauanmu untuk menyerang bersama-sama, kata Luo Feng. Dimengerti. Pada saat ini, Morosa dapat dengan jelas merasakan perbedaan di mata Luo Feng. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan tatapan menakutkan di mata Luo Feng, seolah-olah ada kekuatan sihir yang sangat menakutkan di mata tuannya. Morosa membakar dunia di dalam tubuhnya, dan bahkan lebih siap menggunakan teknik takdirnya. Sebagian besar tubuh menara bintang telah ditarik ke alam Breonna. Wajah Breonna menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Di matanya, manusia suci ini sudah dalam keadaan menunggu kematian. Namun, ketika dia berpikir dia memiliki kesempatan untuk menang, sebuah celah besar tiba-tiba terbuka di menara bintang lagi, dan dua sosok berdiri di celah itu. Luo Feng memiliki momentum yang menakjubkan, matanya seperti kilat, dan cahaya dingin yang menawan meledak dari matanya. Menembak. Aura Morosa yang tampan itu jahat dan menakutkan, tidak sesuai dengan penampilannya. Kekuatan nihilistik ditembakkan dari sudut tajam kepalanya, disinkronkan dengan teknik elemental Luo Feng dan memasuki tubuh Breonna di dalam jarak tengah. Di depan mata Breonna, pemandangan sebelumnya muncul kembali 69 garis yang menembus langit dengan teknik Lian Yuan membuat bola mata Luo Feng sebesar bintang matahari. Dan serangan jiwa Morosa berubah menjadi miliaran badai yang menargetkan jiwa, menusuk jiwanya. Momen. Breonna menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa, dan tentakel di sekujur tubuhnya sepertinya telah kehilangan kekuatannya yang kuat karena guncangan. Pada saat ini, batas samar di ruang redup juga menghilang dan surut pada saat ini, bahkan di dalam ruang redup. Saat ini, ruang dan waktu redup di sini menjadi sedikit normal. Lakukan. Tentu saja,
Luo Feng tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Semua pejuang monster dunia juga melancarkan serangan terkuat mereka saat ini. Bersama-sama, kekuatannya lebih menakutkan daripada dua serangan terpisah. Ledakan, kekuatan destruktif membombardir tubuh Breonna. Dia sangat kesakitan dan tidak bisa berkonsentrasi untuk melawannya. Tubuh Breonna langsung terlempar. Waktu dan ruang hancur di tubuhnya. Sedikit bekas luka muncul di permukaan tubuhnya yang sangat kuat, dengan tetesan darah yang cukup hitam untuk menelan cahaya apapun terluka dalam serangan gabungan ini. Tentu saja, Luo Feng jelas tidak menunjukkan belas kasihan. Serangan gabungan lebih dari 2 juta prajurit monster dunia tidak berhenti, tetapi meluncurkan lusinan atau ratusan pemboman secara terus-menerus. Serangkaian serangan kuat mengenai sebuah luka, cukup untuk terus-menerus merobek luka tersebut dan memperparah kerusakan. Di bawah ratusan pemboman berturut-turut, bahkan Raja Binatang Buas tertinggi, luka Breonna terlihat jelas, mulai dari ringan hingga parah hanya dalam sekejap. Sialan, brengsek. Breonna meraung kesakitan. Kamu pantas mati. Breonna berjuang untuk bangun dari rasa sakit. Dia merasakan luka di tubuhnya saat ini, dan perasaan malu yang sangat besar tiba-tiba muncul di hatinya. Manusia biasa dari alam suci benar-benar melukai dirinya sendiri, sungguh, yang membuatnya merasa lebih buruk daripada kematian. Dia, Raja Binatang Buas dunia yang mulia, tidak pernah mengalami penghinaan dan penghinaan seperti itu. Bahkan Yang Maha Tinggi tidak dapat menyakitinya. Tapi sekarang dia disakiti oleh alam suci. Aku ingin kamu mati. Breonna kehilangan senyuman sebelumnya kali ini, dan ada lebih banyak niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Breonna sangat marah. Pada saat ini, kesombongan jahat yang mengerikan menyapu dunia ini sepenuhnya. Ruang dan waktu yang awalnya redup akan sepenuhnya berubah menjadi kegelapan pada saat ini. Kekuatan penghancur kejahatan ada di mana-mana, dan ada pikiran putus asa di mana-mana. Pada saat yang sama, di sisi ruang dan waktu ini, semua fluktuasi asli tiba-tiba menghilang, semua hukum juga menghilang, dan jatuh ke dalam bidang kendali absolut. Luo Feng sama sekali tidak dapat merasakan hukum dan fluktuasi asli dunia ini, dan bahkan Luo Feng tidak dapat merasakan hukum dunia ini dan fluktuasi aslinya. Misteri asal-muasal kehancuran, di mana puncak dan binatang dunia memiliki asal-usul yang sama, tidak dapat lagi dideteksi. Merasakan pemandangan ini, wajah Luo Feng menjadi sangat pucat. Ini adalah wilayah absolut yang maha kuasa. Di dalam wilayah absolut, tidak ada ruang untuk perlawanan di bawah Yang Maha Tinggi, kecuali ada sumber harta yang mungkin masih memiliki peluang untuk melawan. Saat ini, teknik Lian Yuan terkuatnya tidak berdaya, dan Breonna yang benar-benar marah sungguh menakutkan. Ayo bertarung sampai mati. Hati Luo Feng seperti pisau. Bahkan jika dia menghadapi kematian, dia tetap tenang. Meskipun wajahnya jelek, Luo Feng tetap mempertahankan rasionalitasnya. Tuan, Morosa berdiri di samping Luo Feng, jelas siap mati. Menara bintang yang besar berdiri di kehampaan yang gelap gulita. Ada sebuah lubang di menara itu. Morosa dan Luo Feng berdiri berdampingan di pintu ini. Lubang ini sepertinya merupakan satu-satunya jalan menuju cahaya. Pertempuran ini ditakdirkan menjadi tragis, dan bahkan memaksa Luo Feng menemui jalan buntu. Jika dia mati, dia bisa dibangkitkan oleh sungai keabadian. Apa bedanya jika dia kehilangan segalanya? Apa yang aku, Luo Feng, tidak duga adalah bahwa dua pengalamanku yang benar-benar membuatku mati semuanya karena binatang buas dunia. Mungkin seharusnya ada takdir hidup dan mati antara aku dan binatang buas dunia itu secara diam-diam. Kata memikirkannya, dia menatap Breonna dan perlahan menjadi lebih tenang. Saat Breonna tenang, dia ketakutan dan putus asa, tapi saat Breonna marah dan gila, dia tersenyum tenang. Kalau begitu ayo bertarung sampai mati. Memikirkan hal ini, Luo Feng tidak ragu-ragu sama sekali. Tiba-tiba, dunia kacau yang besar dan tak terbatas muncul samar-samar di ruang dan waktu gelap yang sangat besar ini. Saat dunia ini muncul, seluruh menara bintang langsung tenggelam ke dalamnya, dan Luo Feng dan Morosa juga mengikuti menara bintang menuju ruang kacau ini. Ini adalah ruang kacau besar di tubuh Luo Feng. Mengekspos ruang kacau keluar adalah hal yang sangat tabu bagi para praktisi, karena ruang kacau bukanlah alam semesta di dalam tubuh, melainkan sangat rapuh. Belum lagi Raja Dewa, alam suci manapun dapat menghancurkan dunia kacau di dalam alam suci, dan bahkan mengekspos alam semesta di dalam tubuh Raja Dewa juga tabu,
karena asal-usul alam semesta Raja Dewa masih sama dengan dunia besar, dan hukum serta asal-usulnya tidak berubah hancur. Namun Luo Feng memilih untuk melakukan yang sebaliknya dan langsung terlihat di depan Breonna. Breonna melihat kekacauan ruang dan waktu yang tiba-tiba muncul di wilayah absolutnya, dan tiba-tiba menunjukkan keterkejutan dalam amarahnya. Ini adalah tindakan mencari kematian. Ia juga mengetahui bahwa sistem latihan praktisi, mengungkap ruang yang kacau, jelas merupakan tindakan mengungkap kelemahan diri sendiri. Terlebih lagi, ia terkena monster alam tertinggi. Namun, merasakan ruang kacau yang begitu besar, bahkan dia terkejut, karena sepengetahuannya, bahkan alam semesta di tubuh Raja Dewa tidak begitu besar, tetapi alam suci telah mencapai kekacauan yang begitu mengerikan pernah melihat luar angkasa. Itu lebih besar dari diameter terbesar alam semesta bagian dalam Raja Dewa yang legendaris. Jenius macam apa dia bisa memiliki semua ini, harta karun, dan ruang kacau yang begitu besar. Pantas saja dia menjadi murid Yuan. Pada saat ini, Breonna berusaha keras untuk mengendalikan dirinya. Memikirkan kembali kejadian tadi, terutama penampilan teknik Lian Yuan. Manusia di depannya jelas memiliki kemauan setingkat Raja Dewa, tetapi bahkan dia tidak dapat menahan teknik Lian Yuan yang dia tunjukkan. Itu jelas merupakan kekuatan tingkat tertinggi, yang jauh melampaui apa yang dapat dicapai oleh teknik Lian Yuan. Satu-satunya yang bisa melakukan ini adalah warisan Yuan lainnya, Heaven Pierre Qington. Melalui kondensasi kemauan, kekuatan kemauan yang lebih kuat dapat dilepaskan. Selain itu, kekuatan ilahi manusia di depan mereka juga meningkat pesat. Ini jelas merupakan warisan lain dari Yuan, Nirwana Langit dan Bumi. Meskipun kita memiliki teknik Lian Yuan, penusuk langit, dan Nirwana Langit dan Bumi, mengapa tidak ada kesengsaraan tanpa batas? Kesengsaraan tanpa batas adalah rahasia inti Yuan, tetapi dia tidak pernah mempraktikkan kesengsaraan tanpa batas. Dia sangat yakin bahwa manusia ini adalah murid Yuan, tetapi tidak ada jejak latihannya di kesengsaraan tak terbatas, yang membuatnya ragu. Di alam Dewa Hunyuan, Sichuan, yang pantas menjadi orang nomor satu, adalah salah satu murid Yuan. Dia telah mempraktikkan kesengsaraan tak terbatas. Kekuatan sucinya jelas berbeda dari kekuatan suci lainnya, jadi Breonna bisa yakin bahwa Luo Feng dan dia tidak mempraktikkan kesengsaraan tak terukur, yang juga membuatnya ragu-ragu tentang Luo Feng sebagai murid Yuan. Karena ada kecurigaan, ada cara untuk memastikannya. Bukankah lebih baik bertanya pada pelayan Sichuan dan Yuan? Hah? Aku tidak tahu. Tubuh asli Breonna dengan cepat menerima balasan dari Sichuan. Aku tidak tahu. Tapi Yuan belum kembali. Breonna mengetahui berita lain dari para pelayan Yuan. Mungkin, dia bukan murid Yuan, tapi dia baru saja lulus ujian karena keberuntungan dan memperoleh warisan ini. Dia pantas dibunuh. Niat membunuh kembali muncul di mata Breonna. Karena kamu sedang mencari kematian, maka aku akan mewujudkannya. Breonna merasakan ruang kacau ini dan segera terbang menuju pintu masuk tanpa sedikit pun keraguan. Setelah Luo Feng membawa Morosa ke ruang yang kacau, dia menemukan bahwa Breonna di luar ragu-ragu dan tidak masuk. Setelah berjuang beberapa saat, wajah Luo Feng menunjukkan tekad sekali lagi ketika dia menyadari bahwa dia telah memutuskan untuk masuk. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu gerakan ini. Ini sudah menjadi kartu truf terakhirku, Luo Feng. Luo Feng melihat ke arah sosok yang bergegas ke ruang kacaunya. Pada saat ini, meskipun Luo Feng siap mati, dia masih ingin berjuang lebih lama. Menara bintang besar telah sepenuhnya melindungi ruang asli di ruang kacau, yang merupakan ruang paling rapuh namun paling penting di ruang kacau, tempatnya, selama Breonna tidak bisa menghancurkan ruang aslinya, maka dia masih punya kesempatan untuk berjuang. Faktanya, Luo Feng tidak yakin apakah dia bisa mengandalkan kekuatan asal untuk menekan Breonna di ruang asal, tapi ini adalah kartu truf terakhir yang bisa dia coba. Setelah kartu truf ini gagal, tubuh aslinya juga akan mati sepenuhnya, maka dia harus memulai semuanya dari awal lagi. Kami datang. Luo Feng menatap Breonna lekat-lekat, wajahnya tenang, tapi hatinya juga bergejolak. Pertarungan selanjutnya akan menjadi pertarungan yang menentukan. Kemenangan, semua orang senang. Kegagalan, semuanya sia-sia. Manusia kecil, tidak peduli betapa jeniusnya kamu akan mati hari ini. Breonna tidak berpikir bahwa Chaos Space adalah kartu truf Luo Feng, tetapi mengekspos pintu masuk ke Chaos Space adalah hal yang tabu bagi Luo Feng. Benarkah?
Aku ingin melihat apakah kamu bisa membunuhku. Ini adalah rumahku. Luo Feng tidak takut sama sekali. Karena dia bertekad untuk mati, dia tidak perlu khawatir. Setelah Breonna datang atas inisiatifnya sendiri, Luo Feng juga menutup jalan menuju dunia luar. Dia menatap mata Breonna, yang dingin dan mematikan. Kontes antara kedua belah pihak ini sudah menjadi kontes hidup dan mati. Halaman rumahmu. Tahukah kamu bahwa mengungkap ruang yang kacau adalah hal yang tabu di alam sucimu? Aku tahu, tapi ini sama dengan kamu mencoba menyegelku ke dalam wilayahmu. Ruang kacauku adalah wilayahku. Luo Feng mengambil pendekatan yang berbeda kali ini. Dia tahu bahwa ruang kacaunya dapat dengan mudah menekan para dewa, bahkan jika dia adalah raja dewa tertinggi. Tapi dia tidak yakin dengan yang tertinggi, Luo Feng, tapi dia masih harus bertarung. Wilayahmu. Mata indah Breonna menyipit, dan dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Isolasi dan tekan. Luo Feng sepertinya bergumam. Tiba-tiba, aturan dalam ruang dan waktu yang kacau balau sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Pada saat inilah 5 naga raksasa yang berubah dari kekuatan asal meraung keluar dari ruang asal yang ditutupi oleh menara bintang. Kelima naga raksasa ini menunjukkan warna berbeda, emas, hijau, cian, merah api. 5 naga hitam dan coklat bergegas menuju Breonna dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan yang dahsyat dan menakutkan adalah kekuatan aslinya. Breonna tiba-tiba menyadari bahwa ruang kacau itu sepenuhnya terisolasi dari alam Dewa Hunyuan. Hukum, misteri asal-usul, dan aturan di sini tampaknya sama dengan yang ada di dunia luar, tetapi semuanya sama sekali berbeda, itu independen dari sistem aturan eksternal. Kekuatan langit dan bumi tidak lagi tersedia baginya, dan aturan langit dan bumi tidak lagi tersedia baginya. Apa? Kekuatan asal. Ruang kacaumu sebenarnya memiliki kekuatan asal. Bagaimana mungkin? Mata Breonna melebar, dan dia sangat terkejut. Pengetahuannya ditumbangkan lagi. Meskipun dia tidak bisa mempraktikkan sistem budidaya selain binatang dunia, dia juga memahami bahwa di antara semua rahasia yang dia tahu, dia belum pernah mendengar bahwa ruang kacau di alam suci memiliki asal-usul, dan itu adalah 5 kekuatan asli yang berbeda, yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Terkejut, gila, menakjubkan. Selama hari ini, Breonna merasa bahwa jumlah informasi yang diberikan kepadanya oleh manusia di alam suci ini terlalu mengejutkan, dan masing-masing informasi tersebut sangat menakutkan. Melihat hal tersebut, Breonna merasakan rasa takut dan takut. Potensi manusia di depan saya mungkin bahkan lebih menakutkan daripada kekuatannya saat ini. Sekarang dia telah benar-benar tersinggung, begitu manusia ini dibiarkan tumbuh dewasa, masa depan akan menjadi dimensi lain, pasti akan mati di masa depan, oleh karena itu, dia harus menghapus sepenuhnya manusia ini sebelum dia tumbuh dewasa. Hapus dia bagaimanapun caranya. Suasana hati Breonna berubah dalam sekejap. Melihat 5 naga asal yang mengaum, wajah Breonna akhirnya menjadi jelek. Sekarang dia hanya bisa menggunakan kekuatan penghancur di tubuhnya dan asal mula kehancurannya sendiri. Tapi kekuatan asalnya jelas digunakan di sini inferior, dan dia tidak punya harapan untuk menang dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Keluar. Tiba-tiba, di sekitar Brina, serangkaian prajurit monster dunia yang kuat muncul di ruang yang kacau ini. Ada begitu banyak sosok, ada lebih dari 6 juta sosok. Angka-angka ini lemah dan sebanding dengan 10 asal alam suci, dan dia adalah begitu kuat sehingga dia telah mencapai ranah Raja Dewa. Dia telah sepenuhnya menyerahkan tubuhnya, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Menghadapi 5 naga asli ini, dia harus menggunakan kekuatan penuh klon ini dalam pertempuran ini. Bunuh dia untukku. Breonna memberi perintah, dan kekuatan penghancurnya juga berubah menjadi naga jahat yang sangat besar. Pada saat yang sama, jutaan prajurit binatang dunia mengumpulkan kekuatan mereka dan melancarkan serangan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Luo Feng terkejut saat melihatnya, dan Morosa langsung memasuki menara bintang yang melindungi ruang aslinya. Ruang kacau itu milik dunianya, dan setiap sudut yang dia pikirkan hanyalah sebuah pikiran. Ledakan. 5 naga asal bentrok dengan naga jahat dan cahaya hitam yang menakutkan seketika. Di tengah raungan, badai dahsyat melanda seketika. Bahkan di ruang kacau yang stabil, ada retakan yang tak terkendali muncul satu demi satu, dan Luo Feng hanya bisa merasakan raungan datang dari seluruh ruang yang kacau, dan ekspresinya menjadi serius. Hancurnya ruang yang semrawut juga akan merusak fundamentalnya.
Jika ruang kacau bisa menahannya, maka dia bisa menggunakan kekuatan aslinya sepuasnya dalam pertempuran ini. Di dunianya, kekuatan asli dapat disebut waktu yang tidak terbatas, dan kekuatan tersebut cukup untuk mencapai maksimum. Ruang antara kedua sisi dapat menahan tabrakan ini, dan Luo Feng mengandalkan kekuatan asli untuk dengan mudah menolak. Aku menolaknya, dan aku masih memiliki banyak energi yang tersisa. Luo Feng menghela napas lega, dan ekspresi wajahnya menjadi rileks. Ketika Anda sampai pada ruang asal Anda, di mana musuh lemah dan kita kuat, tentu saja ada harapan untuk konfrontasi. Brena, karena kamu berani masuk, aku akan menekan klonmu hari ini. Suara Luo Feng menyebar ke seluruh ruang yang kacau, dan sumber kekuatan yang tak ada habisnya berubah menjadi naga yang mengaum dan membunuh Breonna. Datang ke ruang kacau ini, Breonna dan lebih dari 6 juta prajurit binatang dunia, meskipun mereka sendiri memiliki kekuatan ilahi yang sangat kuat, Luo Feng adalah satu-satunya dewa di ruang kacau dengan kekuatan asli yang sangat besar kekuatan. Tidak peduli seberapa kuat serangan gabungan dari monster dunia di pihak Breonna, itu masih dapat dengan mudah dilawan. Selain itu, kekuatan mereka akan terus dikonsumsi, dan kekuatan mereka hanya akan semakin lemah. Namun sumber panggilan Luo Feng adalah energi yang sangat besar, yang tidak mampu mereka beli sama sekali. Dalam sekejap, selama Luo Feng punya pemikiran, dia bisa memobilisasi serangkaian sumber serangan yang kuat, dan segera mengalahkan para pejuang monster dunia di pihak Breonna sendiri juga dalam keadaan kacau sama sekali. Alam suci akan memaksanya ke dalam situasi ini. Sialan, saat tubuh asliku kembali, aku ingin kau mati. Breonna mengetahui situasinya dengan sangat baik. Semakin lama waktu berlalu, semakin buruk keadaannya kembali ke Gu Qiancheng. Setelah tubuh aslinya kembali, bahkan di ruang kacau ini, dia masih yakin akan membunuh manusia ini. Namun, idenya sangat bagus, tetapi Luo Feng juga tahu bahwa dia tidak dapat menunda waktu. Oleh karena itu, serangan Luo Feng menjadi semakin sengit, dan dia tidak akan memberinya kesempatan untuk bernapas. Kekuatan aslinya bisa berupa naga raksasa atau berubah menjadi pisau, yang pada dasarnya mendorong Breonna ke ambang kehancuran masih memiliki kekuatan untuk melawan sejak awal, tetapi saat kekuatannya dikonsumsi, dia menjadi semakin lemah, dan sekarang dia tidak dapat menghentikan serangan yang murni terdiri dari kekuatan aslinya. Sialan, kita tidak bisa membiarkan dia menekannya, jadi kita harus melepaskan klon ini. Breonna sangat malu, dan niat membunuh di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Sayangnya, situasi keseluruhan telah diputuskan. Di ruang Luo Feng yang kacau, tidak ada kemungkinan baginya untuk berjuang dan berdiri. Ledakan. Karena malu, Breonna hanya bisa memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Setelah klonnya ditekan, jika galaksi manusia memiliki cara lain, dia mungkin juga akan menjadi budak. Jadi cara teraman adalah dengan menghancurkan diri sendiri. Kehilangan klon adalah kerugian yang bisa diterimanya, dan dia masih bisa berlatih dan kembali lagi di masa depan. Jika dia menjadi budak dan dikendalikan oleh orang lain, maka dia akan benar-benar hancur. Penghancuran diri Breonna membentuk matahari yang benar-benar gelap. Kekuatan penghancuran diri berdampak ke segala arah. Itu bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan serangan gabungan dari 6 juta prajurit monster dunia ini, dan ruang itu benar-benar hancur. Sayangnya, situasi keseluruhan telah diputuskan. Penghancuran diri Breonna tidak menimbulkan kerugian apapun, itu murni penghentian kerugiannya sendiri, Gu Qiancheng. Keributan yang disebabkan oleh pertempuran sengit di benteng Hidden Lake di kota dengan cepat menarik perhatian seluruh kota, dan fluktuasi yang mengamuk menyebar ke hampir seluruh kota. Dalam sekejap, orang-orang kuat di seluruh kota Guqian menjadi khawatir. Ledakan. Di dalam gedung danau tersembunyi, ada pedang besar dan menakutkan yang bersinar seperti pelangi. Luo Feng memegang pisau bayangan darah dan menebas banyak rintangan. Setelah ruang kacau di tubuhnya memaksa Breonna untuk menghancurkan dirinya sendiri, Luo Feng bergegas keluar ke pasukan danau tersembunyi dan masih dikelilingi oleh penguasa danau tersembunyi lainnya. Sayangnya, tidak ada tiruan dari Breonna yang hadir. Raja Dewa Tertinggi tidak memiliki kekuatan tempur tingkat tertinggi, jadi dia masih tidak bisa menghentikan Luo Feng yang memiliki kekuatan tempur penuh. Di tengah fluktuasi yang hebat, Luo Feng telah membawa Morosa ke Menara Bintang, dan bergegas keluar dari danau tersembunyi sendirian. Ayo pergi. Luo Feng juga menebak bahwa wujud asli Breonna mungkin akan kembali, jadi dia segera lari menuju gerbang kota tanpa ragu-ragu. Dilarang meninggalkan kota dari kehampaan di kota Guqian, jika tidak,
Anda akan disergap oleh formasi di kota. Luo Feng memandangi menara tinggi yang berdiri di kota, dan fluktuasi energi yang menakutkan akan terbunuh di sini dengan satu pukulan. Jadi dia berpikir jika kamu ingin meninggalkan kota Guqian, kamu hanya bisa pergi ke gerbang kota. Meskipun waktu dan ruang diblokir sepanjang tahun di kota dan tidak mungkin untuk berteleportasi, bagi Luo Feng yang memiliki cermin langit cerah, dia dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sangat cepat yang tidak dapat dikejar oleh orang-orang dari danau tersembunyi. Namun, pertempuran ini secara langsung membuat khawatir sebagian besar kekuatan dan ahli di Guqiancheng. Hidden Lake, meskipun bukan salah satu dari 5 kekuatan teratas di Guqiancheng, masih merupakan kekuatan yang sangat misterius dan aneh. Mereka yang memperdagangkan Chaos Spirits di Hidden Lake akan dengan mudah mengungkap informasi identitas mereka, tetapi para pedagang dapat menerimanya. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh danau tersembunyi. Tetapi batu hunyuan yang diberikan oleh danau tersembunyi adalah yang tertinggi, yang menjadikan danau tersembunyi tempat yang disukai dan dibenci semua orang. Oleh karena itu, sebagian besar master dan orang kuat di Guqiancheng mengetahui tentang danau tersembunyi. Pertempuran hari ini di Hidden Lake adalah peristiwa besar yang jarang terjadi selama ratusan juta tahun bagi semua pihak di Guqiancheng. Terlebih lagi, danau tersembunyi saat ini tampaknya telah digulingkan. Orang yang dapat melakukan ini setidaknya harus memiliki tingkat kekuatan tertinggi, karena pendiri danau tersembunyi yang dikabarkan adalah yang maha tinggi. Tetapi yang maha tinggi ini tidak mengejar ketenaran dan kekayaan, dan hanya sedikit orang di lembah Qiancheng yang mengetahui peringkat kekuatannya. Belum ada satu pihak pun yang mengetahui penyebab perang ini, namun banyak pihak yang memperhatikannya. Kekuatan seperti Istana Tuan Kota, Bai Jiantang, dan klan Bai Shen semuanya memperhatikan dengan cermat. Kekuatan seperti danau tersembunyi termasuk di antara 10 besar di seluruh kota Guqian. Sekarang hal seperti ini telah terjadi, saya khawatir alasan di baliknya akan membangkitkan minat mereka. Namun, hingga Hidden Lake berinisiatif mengungkap lebih banyak informasi, mereka hanya bisa menebak-nebak. Tentu saja, ketika Luo Feng keluar dari danau tersembunyi sendirian, dia juga ditemukan oleh mata-mata dari semua sisi. Namun, Luo Feng telah menggunakan kekuatan suci yang kental untuk membentuk aura kekuatan suci. Bahkan seorang ahli tingkat tertinggi pun tidak akan melakukannya dapat bertahan hidup jika dia tidak melakukannya. Setelah analisis yang cermat, orang hanya dapat menebak bahwa Luo Feng adalah master di tingkat Raja Dewa, tetapi tidak dapat menebak ranah spesifik Luo Feng. Namun, seorang Raja Dewa membalikkan cabang Yinhu di kota Guqian. Tingkat kekuatan tempur ini sangat menakutkan, mungkin setidaknya sama kuatnya dengan Raja Dewa yang tak terkalahkan. Tahukah Anda, danau tersembunyi juga memiliki kekuatan tempur tingkat tertinggi. Kota Guqian, rumah Tuan Kota. Ini adalah lokasi inti dan paling berbenteng dari seluruh kota Guqian. Dalam radius ratusan miliar tahun cahaya, semuanya termasuk dalam tata letak Istana Tuan Kota. Bangunan di sini sangat megah, dengan istana megah berdiri satu demi satu. Istana memiliki bentuk yang berbeda dan bentuk yang tidak jelas. Ada gelombang kekuatan tidak jelas yang mempengaruhi seluruh kota. Di seluruh kota Guqian, hanya ada satu orang yang dapat mencapai kemegahan seperti itu. Istana inti dan kediaman rumah Tuan Kota adalah tempat berkumpulnya para elit inti sebenarnya dari klan Guqian dari rumah Tuan Kota. Saat ini, di aula utama, ada meja besar di sini, sebatang dupa menyala di depan meja. Asap mengepul di udara, di belakang meja, sesosok tubuh sedang duduk bersila. Yang mulia, berita baru saja datang dari depan. Orang yang mengangkat dasar danau tersembunyi adalah manusia. Namun, wilayah kekuasaannya tampaknya bukan yang tertinggi. Dia hanyalah Raja Dewa. Sekarang dia melarikan diri menuju gerbang selatan kota. Di aula utama, sesosok tubuh muncul. Dia berjalan masuk dengan cepat dari luar aula utama dan berbicara dengan tergesa-gesa. Di depan meja, sosok alien yang duduk bersila bukanlah manusia, namun ia memiliki beberapa kemiripan. Ia memiliki tanduk melengkung di kepalanya, sisik emas di wajah dan dahinya, serta mengenakan baju besi berwarna putih. Oh, dia hanya manusia Raja Dewa. Apakah dia memiliki kekuatan tempur tingkat tertinggi? Breonna tidak mudah untuk dihadapi. Rata-rata tertinggi tidak memenuhi syarat untuk melawan Breonna. Jika manusia itu benar-benar hanya Raja Dewa, saya khawatir dia punya rahasia besar. Biarkan saya memeriksa latar belakang manusia itu. Jika Anda bisa mengundang saya untuk duduk di aula saya, itu tidak masalah.
Sosok di depan meja perlahan membuka matanya sangat menawan, seperti bintang pada umumnya. Ya, Yang Mulia. Sosok di bawah dengan cepat mundur. Setelah angkanya surut, orang asing yang duduk di depan koper itu mulai berpikir sedikit. Saya mendengar dari ayah saya bahwa pendiri danau tersembunyi adalah Raja Binatang Alam tertinggi. Meskipun hanya ada satu tiruannya di kota Guqian, kekuatannya tidak kalah dengan yang tertinggi pada umumnya, terutama dalam ilusi. Pencapaiannya adalah bahkan lebih hebat lagi. Guqiancheng berada di peringkat pertama. Siapa yang bisa menggulingkan danau tersembunyi dan melarikan diri tanpa terluka? Saya khawatir manusia ini sebenarnya tidak sederhana. Sayangnya pada dasarnya tidak mungkin bagi Yang Maha Tinggi untuk mempertahankannya tanpa mengambil tindakan, tapi bagaimana caranya bisakah Yang Agung melakukannya? Mengambil tindakan dengan mudah. Aku ingin tahu berita apa yang akan dirilis di Hidden Lake. Kemudian dia melanjutkan meditasi dengan mata tertutup. Selain rumah tuan kota, tentu saja banyak orang yang tertarik pada Luo Feng, terutama mereka yang mengetahui rahasia danau tersembunyi, dan bahkan lebih tertarik pada manusia yang menjungkir-balikan danau tersembunyi dan melarikan diri. Bagaimana manusia setingkat Raja Dewa bisa keluar dari danau tersembunyi hidup-hidup setelah menyebabkan masalah di danau tersembunyi? Kecuali jika manusia ini juga merupakan makhluk tertinggi. Namun, para saksi tersebut merasa bahwa Luo Feng hanyalah Raja Dewa. Sisi lain, Luo Feng tahu bahwa jika dia tinggal di kota Guqian terlalu lama, dia mungkin akan dicegat oleh wujud asli Breonna atau dicegat oleh master lain, jadi dia menuju ke selatan kota Guqian dengan kecepatan tercepat. Setelah Breonna meledakkan dirinya, aku bergegas keluar secepat yang aku bisa, berharap ini masih terlambat. Luo Feng tidak menganggap Guqiancheng aman, jadi pilihan pertamanya adalah melarikan diri dari Guqiancheng. Luo Feng mengerutkan kening. Di arah depan, ada dua sosok yang menghalangi jalan. Dalam sekejap, kekuatan pengikat dari sebuah domain bekerja padanya. Klan Dewa Putih. Luo Feng masih bisa membedakan ras alien di Guqiancheng. Kedua sosok yang muncul di depannya adalah klan Dewa Putih yang sama yang dia temui di gerbang kota sebelumnya sedang mengincarnya. Memikirkan hal ini, Luo Feng mau tidak mau merasakan sedikit niat membunuh di dalam hatinya. Pergi. Luo Feng sama sekali tidak sopan dan langsung menghunus pedangnya dan menebasnya. Cahaya pedang yang perkasa berubah menjadi naga badai dan langsung mencekik dua Raja Dewa klan Dewa Putih di depan. Namun, kedua sosok ini tidak mengelak, karena kekuatan mereka juga yang terbaik di antara para Raja Dewa. Kecuali monster tua yang berada di batas Raja Dewa, mereka benar-benar tidak perlu takut pada siapapun. Lakukan. Tangkap dia. Apa yang muncul di tangan kedua Raja Dewa itu adalah tali emas. Kedua tali emas itu langsung terjalin menjadi jaring emas raksasa, menutupi Luo Feng, dan pisau yang kejam itu mengenai jaring raksasa ini, energinya dengan cepat terserap dan tidak dapat menjangkau mereka sama sekali. Brengsek. Luo Feng mengutuk secara diam-diam dan memanggil Menara Bintang tanpa ragu-ragu. Akan lebih berbahaya baginya untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Karena dia harus melarikan diri dari Guqiancheng, dia tidak lagi merasa khawatir. Penekanan. Sebuah menara raksasa yang mengejutkan muncul di kehampaan, dan kekuatan melahap yang mengerikan meledak langsung dari dasar Menara Bintang. Kekuatan ini begitu kuat sehingga ekspresi dua Raja Dewa klan Dewa Putih langsung berubah secara langsung, bahkan jaring raksasa mereka tidak dapat menahannya, dan mereka segera ditekan oleh Menara Bintang. Luo Feng memasuki Menara Bintang, tidak lagi terjerat, mengendalikan Menara Bintang, dan melarikan diri langsung ke dalam cahaya keemasan yang menyilaukan. Karena energi kinetik yang kuat dari Menara Bintang, wilayah kekuasaan dua Raja Dewa klan Dewa Putih tidak mampu menekan Menara Bintang sedikitpun. Harta karun yang sangat menakutkan. Harta karun tingkat apa ini? Ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jaringan benang emas kita telah disegel. Kedua Raja Dewa klan Dewa Putih tercengang dan melihat situasinya penglihatannya, dan mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan harta karun. Dan pemandangan ini juga dilihat oleh ahli lain di kota itu. Di bawah kekuatan besar Menara 9 lantai yang menjulang tinggi, energi seluruh langit bergejolak. Penduduk Guqiancheng yang melihat Menara 9 lantai itu hanya merasakannya. Menara 9 lantai aura menakutkan datang dari mereka. Kekuatan aura ini membuat mereka gemetar ketakutan. Namun, ketika semua orang yang menyaksikannya terkejut, Menara Bintang sudah jauh. Menara Bintang, yang digerakkan secara ekstrim oleh kekuatannya, sangat cepat dalam ruang dan waktu yang membeku ini,
Dengan kecepatan ratusan juta kali kecepatan cahaya, ia dapat menempuh jarak yang sangat jauh setiap saat di kota tidak di bawah perlindungan dan kendali formasi. Saya khawatir kerusuhan di Menara Bintang akan membentuk badai di kota Guqian. Tentu saja, setelah harta karun yang begitu menakjubkan terungkap, semakin banyak orang mulai mempunyai ide lain setelah momen ini. Kedua Raja Dewa klan Dewa Putih tercengang di tempatnya, dan Saka, yang melihat pemandangan ini dari tempatnya berada, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sungguh sia-sia. Bintang Menara Payung, bawalah dua Raja Dewa, kamu harus menghentikannya dan jangan biarkan dia meninggalkan kota. Saka segera mengirimkan pesan kepada anak buahnya. Pada saat ini, orang-orang yang diatur oleh Yang Mulia Istana Tuan Kota juga mencoba yang terbaik untuk menghentikan Luo Feng. Di antara 5 kekuatan teratas di kota Guqian, Istana Tuan Kota dan klan Bai Shen semuanya mengambil tindakan. Meskipun mereka tidak memahami alasan tindakan tersebut, setelah melihat kekuatan pagoda emas 9 lantai, Bai Jiantang, Sekte Tian Yao, dan Istana Ba Shen Xuan mereka semua juga ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini. Meskipun monster tertinggi lama tidak akan mengambil tindakan, Raja Dewa ini dengan senang hati melakukannya. Membunuh orang dan merampas harta karun adalah hal biasa dimanapun. Di alam Dewa Hunyuan, untuk memiliki harta yang bagus, seseorang harus memiliki kekuatannya sendiri, dan yang lain harus memiliki latar belakang di belakangnya. Salah satu dari keduanya harus hadir berani mengambil keputusan. Karena manusia tingkat Raja Dewa telah mengungkap harta karun seperti Menara Bintang dan sedang diburu, dia harus bersiap menghadapi orang luar yang ikut campur dalam perampokan harta karun. Bai Jiantang, beberapa Raja Dewa dalam Sekte Tian Yao dan Istana Ba Shen Xuan tidak bisa lagi duduk diam dan bergabung dalam pengejaran. Hal ini juga membuat kekuatan lain di dalam Guqian Cheng ragu-ragu untuk bersaing, jika tidak semuanya akan sia-sia. Tetapi, tepat ketika mereka mempertimbangkan apakah akan bergabung, Hidden Lake secara terbuka menawarkan perintah pembunuhan kepada Legend of Blood, organisasi pembunuh nomor 1 di alam Dewa Hunyuan. Mereka yang membunuh galaksi, manusia ditawari hadiah 1 miliar batu Hunyuan. Harga ini sangat tinggi sehingga hampir bisa menjadi 10 besar pesanan hadiah dalam sejarah penciptaan Legenda Darah. Dan deskripsi galaksi mengejutkan semua orang di dalam Legenda Darah, karena galaksi ini ternyata hanyalah manusia suci, dan dia memiliki setidaknya 4 harta karun tingkat tertinggi yang sangat kuat dan menakutkan. Dengan dikeluarkannya perintah hadiah ini, beberapa pembunuh yang bersembunyi di kota Guqian disiagakan. Bagi mereka, membunuh manusia alam suci tidak hanya bisa mendapatkan bounty setinggi langit, tetapi juga banyak harta karun di galaksi. Setelah bounty ini dilepaskan, tidak hanya akan membuat mereka bersemangat, tetapi juga akan membuat mereka benar-benar bersemangat. Terlepas dari para pembunuh setingkat Raja Dewa, para pembunuh tua tingkat tertinggi itu juga tidak bisa duduk diam. Orang dari Hidden Lake itu benar-benar murah hati. 1 miliar, tak seorang pun di antara yang tertinggi bisa mendapatkannya. Dia benar-benar rela menyerahkannya. Sepertinya dia benar-benar ingin membunuh galaksi ini. Saya harus mengambil tindakan cepat, jika tidak, peluang itu tidak akan menjadi milik saya. Meskipun dia berada di alam suci, bahkan Raja Dewa pun tidak bisa menghentikannya. Tidak mudah untuk membunuhnya. Namun, di bawah perintah hadiah ini, bukan hanya aku yang ingin mengambil tindakan. Jika kamu berpartisipasi, kamu akan memiliki kesempatan. Petik 2. Petik 2. Sayang sekali saya tidak berada di Guqian Cheng, jika tidak, kesempatan ini harus menjadi milik saya. Legend of Blood berada di peringkat ketiga, tapi saya tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Dengan hadiah sebesar itu di bawah danau tersembunyi, saya takut para pembunuh ini akan menjadi gila. Manusia ini, tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak akan bisa melarikan diri dari kota Guqian hidup-hidup. Selama tidak ada pembunuh tertinggi di kota Guqian, peluang ada di tangan saya. Setelah para pembunuh di Legenda Darah menerima perintah hadiah dan mengetahui bahwa orang yang menawarkan hadiah itu adalah manusia buronan, mereka semua membuat pilihan. Di antara mereka, orang-orang di kota Guqian segera berpartisipasi dalam intersepsi. Namun, tidak ada pembunuh tingkat tertinggi di kota Guqian. Beberapa pembunuh lain dalam Legenda Darah pada dasarnya berada di tingkat Raja Dewa dan Raja Dewa tertinggi. Tentu saja, saat para pembunuh ini berjuang untuk mencegat, danau tersembunyi Breana juga mengirimkan undangan hadiah kepada orang-orang tua di kota Guqian. Bantu aku membunuh manusia alam suci itu,
1 miliar batu sumber chaotic plus bantuan. Pesan ini dikirim ke Breonna pada waktu yang hampir bersamaan kepada Guqian tertinggi dari kota Guqian, penguasa lama Aula Baijian, kepala keluarga klan Dewa Putih, leluhur iblis dari sekte Tian Yao, dan guru dewa dari Basen Suandian. Kelima makhluk ini mereka pada dasarnya adalah yang teratas di kota Guqian, dan mereka juga merupakan kekuatan tempur tertinggi di kota Guqian. Terlebih lagi, kekuatan mereka berlima, yang terlemah, sebanding dengan dirinya sendiri, dan dia sepenuhnya mampu menggunakan kekuatan ini. Apakah dia baru saja berada di alam suci? Ceritakan asal-usulnya. Pemimpin klan Dewa Putih adalah orang pertama yang membalas Breonna. Saat ini, pemimpin klan Dewa Putih sedang mundur di kediaman inti klan Dewa Putih. Dia tidak akan memperhatikan hal-hal tidak penting lainnya sama sekali. Sekarang dia menerima panggilan dari Breonna, dan isinya panggilannya adalah untuk membunuh seseorang. Itu hanya manusia di alam suci. Dia pasti baru saja tiba di Guqiancheng belum lama ini. Mengenai asal-usulnya, saya tidak tahu. Dia mungkin murid Yuan. Pesan Breonna relatif tidak jelas dan dia menjawab pemimpin klan Dewa Putih. Pertanyaan yang diajukan oleh pemimpin klan Dewa Putih tidaklah mengherankan. Tidak mudah bagi makhluk tertinggi untuk membunuh manusia di alam suci dengan taruhan yang begitu tinggi. Meskipun Breonna yakin bahwa Yuan tidak lagi berada di alam Dewa Hunyuan atau benua asal, berbagai ujian yang dia tetapkan tetap ada di banyak lokasi di alam Dewa Hunyuan dan benua asal. Bukan tidak masuk akal bagi Yinghe untuk lulus ujian tertentu dan menjadi muridnya. Mungkin, jadi dalam kata-katanya, apakah Yinghe adalah murid Yuan hanyalah sebuah kemungkinan. Saya mengerti. Pemimpin klan Dewa Putih hanya menjawab, dan kemudian dia terus bermeditasi dengan mata tertutup. Agar Breonna berperang dengan ras manusia alam suci, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Dia, pemimpin klan Bai Shen, tidak kekurangan uang baginya untuk mengarungi air berlumpur ini. Meskipun Yuan tidak lagi berada di alam Dewa Hunyuan, berbagai metode Yuan masih membuat takut orang-orang tua di alam Dewa Hunyuan Realm. Mereka tidak akan duduk diam dan menonton. Setelah pemimpin klan Bai Shen, tertinggi Guqian juga menjawab. Dia mengendalikan sebagian dari formasi sihir di kota Guqian, dan secara alami memperhatikan Luo Feng, tetapi dia bahkan lebih enggan untuk mengambil tindakan dari Yuan, bahkan jika tidak, dia tidak akan menyerah untuk berurusan dengan alam suci. Akan sangat disayangkan, jika berita menyebar, penguasa kota lain akan menertawakannya. Tuan tua lainnya dari Aula Baijian, leluhur iblis, dan guru ilahi juga menolak 1 miliar batu Hunyuan dan meminta mereka untuk berurusan dengan alam suci. Bisakah manusia menjadikan dunia binatang di danau tersembunyi sebagai alat tawar-menawar? Pada saat inilah mereka mulai memperhatikan manusia di kota Guqian yang sedang berlari menuju gerbang kota. Bagi Yuan, meskipun manusia itu benar-benar muridnya, selama Mahaguru tidak mengambil tindakan, saya khawatir dia tidak akan terlalu peduli. Jika dia dikelilingi dan dibunuh oleh banyak raja dewa, dia hanya bisa menyalahkan muridnya karena tidak berguna. Oleh karena itu, mereka, orang-orang tua di kota Guqian, menyetujui dan tidak menghentikan tindakan banyak raja dewa. Mereka juga ingin tahu apakah alam suci ini bisa lolos dari kejaran banyak raja dewa. Di sisi Luo Feng, menara bintang seperti cahaya keemasan yang mengalir deras. Sekarang kecepatan menara bintang telah mencapai tingkat yang luar biasa. Raja dewa yang ingin mencegat di depan, bahkan raja dewa tertinggi, selama jumlahnya bisa tidak melebihi 5, tidak ada cara untuk memperlambat menara bintang secara signifikan. Anda harus tahu bahwa di zaman Suanyan kuno, bahkan makhluk tertinggi pun tidak memiliki cara untuk menghadapi menara bintang yang maju dengan ganas, dan kekuatan Luo Feng tidak kuat pada saat itu. Pada saat ini, raja dewa ini secara alami sulit dihentikan. Di menara bintang, Luo Feng dan Morosa berdiri berdampingan, mata mereka terlihat sangat serius. Selama Yang Maha Tinggi tidak mengambil tindakan, seharusnya tidak ada masalah untuk melarikan diri, tapi saya khawatir Yang Maha Tinggi akan turun tangan. Luo Feng paling khawatir jika Yang Maha Tinggi mengambil tindakan. Kekuatan menara bintang saat ini bukanlah yang terkuat, tetapi di mata Yang Maha Tinggi, ia juga merupakan harta karun istana tertinggi. Ini memiliki godaan tertentu bagi Yang Maha Tinggi. Luo Feng tidak dapat menjamin apakah Yang Maha Tinggi akan terpengaruh oleh hal ini. Dan jika hati tergerak, begitu Yang Maha Esa juga tergerak, tidak ada jaminan bahwa dia akan mengambil tindakan. Tuan, bahkan jika Yang Maha Tinggi mengambil tindakan, saya dapat membantu Anda menahannya.
Mata Morosa penuh dengan rasa dingin. Kami hanya bisa menyalahkan nasib buruk kami. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan monster tingkat tertinggi di kota Guqian. Ditambah dengan hubungan antara Anda dan saya, dia secara alami memiliki niat membunuh yang dalam terhadap saya. Kali ini dia gagal, dan kita membunuh klonnya yang lain. Dia mungkin tidak akan menyerah. Aku hanya berharap dia tidak meminta monster tua di kota untuk melakukannya, kata Luo Feng. Iya, meski Yang Maha Tinggi belum mengambil tindakan, Luo Feng masih khawatir. Jika orang kuat tingkat tertinggi mengambil tindakan, dia pasti akan mati sekarang. Menara bintang pecah sampai ke gerbang selatan kota. Pada awalnya, tidak banyak Raja Dewa yang datang untuk mengepung menara bintang pada satu waktu. Setiap kali pengepungan terjadi, jika 4 atau lebih menyerang bersama-sama, kecepatan menara bintang akan sedikit terpengaruh setiap saat, dan secara alami akan turun sedikit. Ledakan. Menara bintang adalah cahaya keemasan yang menyilaukan. Di depan, Luo Feng dan Morosa dapat dengan jelas melihat tim asing yang terdiri dari 8 Raja Dewa mengelilingi mereka. Raja Dewa ini semuanya sangat keras kepala. Dilihat dari penampilan mereka pasti berasal dari Baijiantang. Ketika Luo Feng memperhatikan kelompok Raja Dewa dari Baijiantang, dia merasa menara bintang terperangkap dalam wilayah yang kuat langsung berubah menjadi dunia lautan. Menara bintang perlahan-lahan terpaksa melambat di dunia lautan. Tanpa Yang Maha Tinggi, kamu tidak bisa menghentikanku. Luo Feng tampak acuh tak acuh. Sisa-sisa sayap gagak emas yang disimpan di salah satu lantai menara bintang diatur oleh Luo Feng ke lantai paling atas. Dengan pemikiran Luo Feng, dampak kekerasan dari kemauan menyapu area di depannya dalam bentuk kipas selama Raja Dewa berani mencegatnya dari depan, dia pasti akan menerima dampak kemauan yang kuat. Meskipun kemauan terkuat dari darah gagak emas hanya sebanding dengan batas dari Raja Dewa ini paling banyak hanya dapat memiliki batas dari keinginan Raja Dewa. Yang pasti mereka akan terpengaruh, dan dampak yang tiba-tiba ini akan terpengaruh bahkan tidak mempengaruhi para dewa. Wang Xingli mungkin akan menderita kerugian besar. 8 Raja Dewa Baijiantang sedang menunggu dengan penuh semangat, tetapi dalam sekejap, saat cahaya keemasan mendekat, mereka merasakan dampak kemauan yang meningkat secara bertahap, dan ketika dampak kemauan ini dengan cepat meningkat ke puncak Raja Dewa, pada saat ini, ekspresi mereka mau tidak mau berubah. Masing-masing dari mereka sepertinya merasakan penindasan atas keinginan mereka, dan turbulensi yang kuat langsung terjadi di area yang mereka kendalikan. Itu tidak bagus, aku tidak bisa memusatkan keinginanku untuk mengendalikannya. Ekspresi 8 Raja Dewa ini semuanya berubah drastis. Melihat cahaya keemasan mendekat dengan kecepatan yang menakutkan, mereka dengan cepat mundur ke area sekitarnya. Dan sinar cahaya keemasan itu masih melewati lautan dengan kecepatan yang sangat cepat, menciptakan badai yang kuat. Setelah melewati 8 Raja Dewa Baijiantang ini, dalam intersepsi berikutnya, di bawah pengaruh kemauan yang mengerikan ini, hampir tidak ada Raja Dewa yang datang mengepung mereka yang dapat memperlambat menara bintang. Namun, Naihegu Qiancheng terlalu besar. Dibutuhkan beberapa hari untuk mencapai gerbang kota selatan dari danau tersembunyi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak Raja Dewa yang mengepung mereka. Ada 50 atau 60 Raja Dewa ini pada dasarnya adalah Raja Dewa terkemuka, dan metode mereka sangat menakutkan. Meskipun menara bintang memiliki kemampuan untuk menyerang, tetapi ketika mereka pergi ke belakang, para Raja Dewa ini juga telah mengambil tindakan pencegahan yang cukup, dan efektivitasnya rendah. Oleh karena itu, kecepatan menara bintang melambat setelah setiap gelombang pengepungan, dan di belakangnya, ada sejumlah besar tim Raja Dewa yang mengejarnya. Tentu saja, hal baiknya adalah saat ini, hanya Raja Dewa dan bukan yang tertinggi yang mengambil tindakan. Ini seharusnya menjadi kabar terbaik bagi Luo Feng. Kita masih punya waktu setengah hari untuk mencapai gerbang kota, tapi semakin banyak Raja Dewa yang mengelilingi kita. Namun, selama Tuhan Yang Maha Esa tidak mengambil tindakan, mereka mungkin tidak akan bisa menghentikanku, dan menara bintang masih memiliki kekuatan yang cukup. Luo Feng ekspresinya menjadi lebih serius. Sepanjang perjalanan, entah apa yang terjadi. Setiap kali dia pergi ke tempat baru, dia akan diburu oleh sekelompok. Lautan pasir yang mengapung dan negeri yang kacau balau kemarin, tapi kedua pengalaman itu terasa seperti kemarin. Kedua masa itu jauh lebih tidak berbahaya dibandingkan saat ini. Di dalam kota Guqian, setiap kali Yang Maha Tinggi muncul, dia hampir tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri.
Di seluruh kota Guqian, kisah ratusan Raja Dewa yang mengepung dan membunuh pagoda 9 lantai terus menyebar. Di antara mereka, banyak kekuatan di kota Guqian yang berpartisipasi, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pembunuh dari legenda darah. Lebih dari separuh pengepung berasal dari legenda darah. Jika mereka ingin membunuh manusia yang melarikan diri dengan tangan mereka sendiri, hadiah besar dan harta karun yang ada padanya adalah hadiah terbaik setelah pembunuhan berhasil. Kekayaan mereka pasti akan melampaui yang maha tinggi. Pengejaran ini segera menjadi cerita paling populer di kota Guqian. Yang ingin mereka ketahui lebih banyak adalah keberadaan seperti apa yang dapat menyebabkan pengejaran sebesar itu di kota Guqian, dan apa tujuan pengejaran mereka kali ini. Bagaimanapun, masalah ini menyebar dengan lambat. Lagi pula, banyak pembunuh di legenda darah yang terlalu lemah untuk berpartisipasi dalam intersepsi, tetapi mereka juga menyebarkan berita tentang hadiah besar dan banyaknya harta karun tertinggi atau harta asal, tiba-tiba menjadi keseluruhan kota Guqian mendidih. Sayangnya mereka lemah dan ditakdirkan untuk tidak dapat berpartisipasi. Ledakan. Di kejauhan, lusinan Raja Dewa yang kuat mengendalikan berbagai harta karun dan membombardir Menara Bintang, mencoba memperlambat Menara Bintang. Pada saat yang sama, berbagai harta karun domain juga mencoba yang terbaik untuk menahan Menara Bintang, dan memproyeksikan dunia satu demi satu kekuatan lainnya bahkan memaksa Menara Bintang melambat atau berpindah jalur. Namun, Menara Bintang Emas melesat melewatinya, dan kecepatannya turun dengan sangat jelas. Jika kita mengejar, kita bisa memperlambatnya sedikit. Sejumlah besar formasi sihir telah dikerahkan di gerbang selatan. Saat dia tiba di gerbang selatan, inilah saatnya untuk benar-benar menyerangnya. 1 miliar jumlah hadiah dan apa yang ada padanya. Harta karun yang besar, jangan sampai ketinggalan. Setelah berburu selama beberapa hari ini, tidak ada pemimpin tertinggi yang keluar untuk melindunginya. Saya khawatir dia tidak memiliki latar belakang. Selama dia masih dalam daftar legenda darah, dia tidak akan bisa bertahan. Setelah mengejar selama beberapa hari, para Raja Dewa ini tidak kelelahan sama sekali, tetapi menjadi semakin gila. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mereka gila dan Luo Feng juga gila. Di luar gerbang selatan kota Guqian, saat ini mereka telah bergabung untuk memasang jaring. Ada harta karun misterius dan kuat yang mengambang di sini, dan banyak alam menyegel sisi ruang dan waktu ini. Pada saat yang sama, itu tampaknya di sini itu juga diselimuti lapisan lingkaran sihir, dan siapapun dapat dengan jelas merasakan kekuatan agung dari lingkaran tersebut, dan kekuatan ini begitu kuat sehingga bahkan yang maha tinggi pun akan ketakutan jika dia merasakannya. Satu demi satu sosok alien berdiri di langit di luar lingkaran sihir, menatap tajam ke arah gerbang kota. Semuanya, menurut berita, pagoda emas 9 lantai akan segera keluar. Tidak ada cara untuk melakukan apapun di kota ini. Tapi di sini, semua orang dapat menunjukkan metode mereka sesuka hati. Selama kita bergabung untuk membunuhnya, semua orang akan berbagi jumlah hadiah di legenda darah. Adapun darahnya, harta bergantung pada keberuntungan dan kekuatan masing-masing orang. Selama aku mengambil salah satu harta karun di galaksi, kekuatanku akan sedikit lebih kuat, terutama harta menara emas. Jika aku bisa mendapatkannya, aku bisa menjadi tidak bermoral di banyak jadi di alam Dewa Hunyuan. Harta karun di tubuh Yin He pasti milikku. Saya tidak memiliki salah satu harta karun asli dan harta tertinggi Raja Dewa, tetapi sekarang saya memiliki setidaknya 4 harta karun di alam suci. Dunia ini benar-benar tidak adil, tetapi Anda akan jatuh ke dalam situasi ini karena berkah dunia ini. Dalam krisis, tanpa kekuatan, Anda tidak dapat mengendalikan begitu banyak harta. Petik 2. Banyak dari Raja Dewa ini yang cemburu, tetapi yang paling umum adalah kegilaan dan keserakahan. Ada ratusan Raja Dewa yang berkumpul di sini. Ini sudah 20% dari Raja Dewa tertinggi di kota Guqian, kelompok teratas di bawah yang maha tinggi. Di antara kelompok Raja Dewa ini, ada satu sosok yang sepertinya membangkitkan ketakutan para Raja Dewa lainnya. Mereka semua terpisah dari Raja Dewa ini dengan jarak yang relatif jauh dan tidak bisa terlalu dekat sama sekali. Namanya adalah Leng Xing, dan dia tidak asing dengan Raja Dewa Guqianceng manapun, karena dialah satu-satunya yang dapat mendekati kekuatan tempur tingkat tertinggi tanpa bergantung pada harta tingkat tertinggi atau harta asal, dan dengan bantuan kekuatan keras harta karun tertingginya benar-benar sebanding dengan yang maha kuasa. Yang kurang darinya adalah kendali absolut yang maha tinggi.
Kekuatannya tidak diragukan lagi adalah yang tertinggi di antara para Raja Dewa di kota Guqian, dan dia disebut Raja Dewa yang tak terkalahkan. Bahkan murid inti dari kekuatan teratas, seperti Saka, semuanya memiliki harta yang berharga Lengxing, karena Lengxing sudah benar-benar tak terkalahkan sebagai Raja Dewa. Mata dingin Lengxing menatap ke arah gerbang kota, dan tiba-tiba matanya bergerak. Diikuti dengan cermat, ledakan. Cahaya keemasan yang menyilaukan melewati gerbang kota dari kota Guqian, dan kemudian mengalir langsung ke lapisan lingkaran sihir dan berbagai bidang yang telah diatur dan diaktifkan. Dalam sekejap, gelombang yang kuat dan menakutkan meletus dari titik tumbukan. Meskipun kekuatan lingkaran sihir itu kuat, di bawah pengaruh energi kinetik yang begitu besar, lingkaran sihir itu masih hancur dan pecah lapis demi lapis, dan banyak area yang hancur, juga terguncang. Ada badai yang kuat, tapi kecepatan menara bintang seperti peluru yang menghantam air, dan kecepatannya menurun pada kecepatan yang terlihat. Selain itu, lapisan susunan ajaib ini membentang jutaan tahun cahaya, yang cukup untuk membentuk area penyangga yang kuat. Dihitung berdasarkan penurunan kecepatan saat ini, itu cukup untuk mengurangi kecepatannya sepenuhnya menjadi 0. Lakukan. Saya tidak tahu siapa yang memberi perintah, dan segera, banyak Raja Dewa yang mengelilingi lingkaran sihir melancarkan serangan mereka sendiri, mencoba menghantam menara bintang ke tanah, dan pada saat yang sama mempercepat perlambatannya. Serangan yang mengerikan membombardir menara bintang satu demi satu, menyebabkan lintasan menara bintang terlihat menyimpang. Di menara bintang, Luo Feng tampak muram, dan rintangan di depannya satu demi satu, masing-masing sangat menakutkan. Inilah waktunya, ayo bertarung. Luo Feng telah menahan diri sampai sekarang, hanya karena dia takut pada momen ini, jadi menara bintang selalu menyimpan sisa kekuatannya. Sekarang menghadapi begitu banyak rintangan, Luo Feng tidak punya ruang untuk reservasi dan hanya bisa semua kekuatan ilahi dipadatkan dan dituangkan ke menara bintang lebih dari 500 kali. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi di ruang asli menara bintang, setelah dikendalikan oleh Luo Feng, menjadi sangat kental dan menjadi energi yang menggerakkan menara bintang. Pada saat ini, menara bintang akhirnya melepaskan kekuatan terkuatnya. Lebih dari 500 lapisan kekuatan ilahi terkondensasi, dan energi kinetik menara bintang menjadi lebih dari 2 kali lipat dalam sekejap. Pada saat inilah menara bintang seperti binatang buas yang meledak lagi melambat dengan cepat melonjak lagi. Di bawah kekuatan besar menara bintang, setiap formasi sihir yang mengelilingi menara bintang dihancurkan oleh menara bintang dengan kekuatan, dan mereka tidak memiliki hambatan yang jelas sama sekali. Pada saat ledakan inilah para Raja Dewa di luar lingkaran sihir menyadari pemandangan mengerikan ini dan langsung merasa ngeri. Meskipun menara emas 9 lantai melambat di depan, itu hanya untuk sementara. Saat kecepatannya meledak, sekarang menjadi semakin cepat, dan lingkaran sihir serta ratusan Raja Dewa berada di berbagai bidang itu sedikitpun. Harta karun tingkat apa ini? Kekuatannya sangat menakutkan. Wilayah kekuasaan mereka dan banyak lingkaran sihir yang telah diatur di sini tampaknya tidak memberikan efek yang diinginkan. Pada saat ini, mereka menjadi cemas. Menggunakan begitu banyak metode membutuhkan harga yang mahal, tetapi jika mereka tidak dapat memperlambat menara bintang, semua upaya mereka akan sia-sia. Lengxing berdiri jauh di depan dengan wajah dingin, harta yang sangat menakutkan. Ini lebih kuat dari semua harta karun tertinggi yang pernah saya lihat. Saya tidak tahu apakah saya bisa menghentikannya. Di tangan Lengxing, tombak emas tiba-tiba muncul. Dia membuat keputusan instan tanpa ragu-ragu. Tombak dan tubuhnya langsung bergabung menjadi satu, berubah menjadi tombak, dan menusuk ke arah menara bintang dari menara bintang. Dia ingin menggunakan tubuhnya sebagai perisai untuk sepenuhnya menghalangi jalan menara bintang. Berhenti. Tombak Lengxing menyatu menjadi satu, yang merupakan metode terkuatnya. Kekuatan pukulan ini benar-benar sebanding dengan kekuatan serangan tertinggi. Saya melihat dua cahaya emas yang menyilaukan bertabrakan seketika. Pada saat ini, badai dahsyat menyapu secara langsung. Saat cahaya keemasan itu bergejolak, terdengar suara gemuruh yang menakutkan yang bergema sepanjang ruang dan waktu ini, dan gelombang kejut yang kuat. Susunan di sekitarnya dihancurkan lapis demi lapis, lapisan. Namun, menara bintang masih mempertahankan arahnya, dan tombak yang diubah oleh Lengxing langsung terlempar ke kanan. Di mata Raja Dewa lainnya, mereka hanya menilai tubuh Lengxing terlempar, namun Lengxing sendiri sangat ketakutan,
karena tubuhnya dimusnahkan oleh kekuatan langsung dari tabrakannya selama hampir 1 jam di Menara Bintang, penuh ketakutan dan keserakahan. Benar saja, itu adalah harta karun paling menakutkan yang pernah saya lihat. Jika saya bisa mendapatkannya, meskipun tidak ada alam absolut, mengapa saya harus takut pada Yang Maha Tinggi? Hati Leng Xing dipenuhi dengan emosi. Bisakah itu tidak kuat? Ketika Luo Feng memiliki tubuh dewa lebih dari 200 kali lipat, kekuatan Menara Bintang dapat dengan mudah menekan Raja Dewa tertinggi. Kecepatan Menara Bintang saat ini telah mencapai tingkat ini, dan energi kinetik yang dimilikinya sangat menakutkan, terutama karena mengandung beban surga ke-9. Di bawah tabrakan ini, hanya 1/10 dari tubuh Dewa Leng Xing yang telah dimusnahkan menunjukkan kekuatan Leng Xing ini sangat mengesankan. Lapisan formasi magis ditembus, dan menara emas 9 lantai ini sungguh tak tertahankan. Adegan ini mengejutkan semua Raja Dewa. Leng Xing langsung terlempar, dan lingkaran sihir yang berat tidak menghalangi efek yang diharapkan. Menara emas 9 lantai sekali lagi meletus dengan kecepatan yang jauh melebihi yang sebelumnya. Raja Dewa ini segera tahu betapa menakutkannya menara emas 9 lantai ini adalah. Saya khawatir Tuhan Yang Maha Esa sulit bagi harta setingkat istana untuk memiliki kekuatan seperti itu, bukan? Pada saat ini, Raja Dewa dari pasukan teratas dengan tergesa-gesa mengirimkan pesan rekaman ini kepada leluhur mereka. Harta karun tertinggi, mungkin beberapa yang tertinggi tidak akan peduli, tetapi menara emas sekarang, saya khawatir mereka akan melihatnya. Bersemangatlah, karena di mata mereka, menara ini tidak lagi sekuat harta karun tertinggi. Penguasa kota Guqiancheng, penguasa lama Aula Baijian, kepala klan Baisen, leluhur iblis dari sekte Tianyao, dan penguasa Dewa Basen Xuandian semuanya melihat pemandangan menara bintang menerobos banyak sekali, lingkaran sihir untuk pertama kalinya. Mereka semua ketakutan. Di mata mereka, menara emas 9 lantai ini mungkin yang terbaik di antara harta karun tertinggi. Namun, manusia itu mungkin adalah murid Yuan, dan kemudian langkah ini dapat dicapai. Mereka semua tahu bahwa di antara teknik rahasia Yuan, terdapat teknik rahasia magis yang menakutkan, nirwana langit dan bumi. Kekuatan dari teknik rahasia ini adalah dapat melapiskan kekuatan ilahi tanpa batas. Ia dapat mencapai kekuatan ilahi tingkat tertinggi. Dengan kekuatan ilahi seperti itu, beberapa harta tingkat tertinggi yang kuat dapat mencapai kekuatan tersebut. Menurut pendapat mereka, ini pasti hasil dari kondensasi dan aktivasi kekuatan ilahi. Jika kekuatan ilahi dari alam suci dapat mengerahkan kekuatan harta karun ke situasi yang mengerikan seperti itu, maka harta karun yang ada tidak mungkin muncul di dalamnya, tangan alam suci. Bidak di tangan Sichuan, penguasa kota Yuancheng, adalah satu-satunya di alam Dewa Hunyuan. Tidak mungkin bidak kedua muncul di seluruh alam Dewa Hunyuan, karena jika bidak kedua muncul, polanya alam Dewa Hunyuan juga akan berubah. Sepertinya mereka tidak bisa menghentikan anak ini. Supreme Guqian tidak terlalu memperhatikan. Jika manusia ini tidak terlibat dengan Yuan, mungkin dia akan mengambil tindakan untuk merebut harta karun itu, tapi selama ini ada kemungkinan dia harus berhati-hati. Yuan tidak berada di alam Dewa Hunyuan, tapi bukan berarti Yuan tidak punya cara lain. Namun, hanya karena Guqian tertinggi tidak tergerak bukan berarti 4 orang lainnya tidak tergerak. Pemimpin klan Dewa Putih, Ren, sekilas jatuh cinta dengan pagoda emas 9 lantai ini. Di matanya, harta karun tingkat tertinggi atau bahkan tipe istana tertinggi sepadan dengan risikonya, ditambah lagi 1 miliar. Batu Hunyuan sangat mahal, dan sekarang dia tidak punya alasan untuk tidak mengambil tindakan. 3 tuan tua dari Balai Baijian, leluhur iblis, dan guru ilahi menyerah setelah sedikit perjuangan. Bahkan jika mereka pergi ke luar kota, mungkin sudah terlambat. Kecepatan menara bintang semakin menakutkan, dan lingkaran sihir di sini telah kehilangan fungsi dan harapannya. Tentu saja, kekuatan suci Luo Feng juga dikonsumsi semakin cepat. Dia selalu mengandalkan sejumlah besar kekuatan suci yang disimpan di ruang kacau untuk mengisinya kembali dengan cepat dalam jumlah banyak. Dia ingin mengumpulkan lebih banyak jumlah sebelumnya mungkin akan memakan banyak waktu. Tanpa Yang Maha Tinggi, kamu tidak bisa menghentikanku. Ketika dia tiba di sini, wajah Luo Feng masih kaku, tapi hatinya yang tegang akhirnya sedikit rileks. Di depannya adalah rintangan terakhir menuju lingkaran sihir. Ledakan, menara bintang menembus secara instan. Cahaya keemasan ini sepertinya telah melewati rintangan terakhir.
Kecepatannya melonjak lagi dan menghilang dalam sekejap mata di tengah pengepungan para Raja Dewa. Pengepungan para Raja Dewa berakhir dengan kegagalan ketika mereka tiba di sini. Kecepatan menara bintang saat ini jauh melebihi kecepatan terbang mereka. Ketika waktu dan ruang membeku, mereka tidak dapat berteleportasi dan hanya dapat membuat jarak semakin lebar sama sekali. Kali ini, kota Guqian mengumpulkan lebih dari 1/10 kekuatan Raja Dewa tertinggi, namun mereka masih gagal. Jika Anda ingin datang ke danau tersembunyi untuk menawarkan hadiah 1 miliar batu asal Chaotic, Anda mungkin hanya bisa untuk mendapatkan yang terkuat tingkat tertinggi. Namun sayangnya, setelah waktu ini, mungkin akan sulit bagi yang maha tinggi untuk menemukannya. Luo Feng telah melarikan diri sebelum pemimpin klan Dewa Putih, Len, tiba di gerbang kota, dan tindakannya menjadi lelucon bagi beberapa makhluk tertinggi di kota Guqian. Di sisi lain, setelah Luo Feng terbang menjauh dari area beku ruang dan waktu, dia menggunakan kekuatan cermin Haotian untuk melintasi jarak jauh dalam ruang dan waktu. Setelah beberapa putaran, dia berhenti. Kali ini, saya akhirnya keluar dari situasi putus asa. Melihat kembali pengalaman beberapa hari terakhir, Luo Feng merasa ketakutan. Untungnya, Breonna hanyalah tiruan di danau tersembunyi. Untungnya, tidak ada yang tertinggi di kota Guqian yang mengambil tindakan, jika tidak, dia akan mendapat masalah waktu. Namun, ada bahaya dan imbalannya. Yang pertama adalah terobosan dari keinginan Luo Feng. Sekarang telah mencapai keinginan tertinggi dari Raja Dewa. Dikombinasikan dengan menusuk langit dan teknik Lai Yuan, itu sudah cukup untuk mengancam makhluk tertinggi di dunia sebagai yang terpilih dalam silsilah ilusi. Namun, teknik Lian Yuan Luo Feng masih sangat memengaruhi Breonna. Jika itu adalah supremes tingkat biasa lainnya, Luo Feng akan mampu membunuh mereka menggunakan kombinasi dua teknik rahasia. Yang kedua adalah banyak harta yang ditinggalkan oleh Breonna. Klonnya hancur sendiri. Meskipun banyak harta karun hancur dalam penghancuran diri, Luo Feng dikejutkan oleh kekayaan besar yang tertinggal. Breonna telah menjalankan danau tersembunyi entah sudah berapa lama, dan kekayaan yang ditinggalkan tentu saja mencengangkan. Batu Hunyuan yang diperoleh Luo Feng dari sana saja diperkirakan berjumlah puluhan juta, dan sebagian besar hancur sendiri hasil. Ada juga banyak harta karun berantakan lainnya yang tertinggal, dan yang ini dianggap sebagai yang terbesar. Sekarang mereka berdua telah menemukan tempat yang sangat rahasia untuk bersembunyi di udara kacau yang tak ada habisnya. Luo Feng juga mulai memikirkan apa yang akan ditinggalkan Breonna kali ini. Penghancuran diri Breonna menyebabkan banyak harta karun hancur berkeping-keping dalam penghancuran diri, tetapi beberapa ruang penyimpanan khusus Breonna masih utuh, dan Luo Feng telah menyimpan ruang penyimpanan khusus Breonna di ruang penyimpanan ini ketika dia dalam perjalanan. Jejak spiritualnya telah dihilangkan sepenuhnya, dan dia berhasil mengenali tuannya dengan menggunakan sifat magisnya. Pada saat yang sama, untuk mencegah metode deteksi dan pelacakan Breonna lainnya, Luo Feng juga memeriksa dan menghilangkan setiap item yang mungkin ditinggalkan oleh Breonna, bahkan semua yang ditinggalkan Luo Feng di area penghancuran diri di ruang kacau, bahkan ukuran atom. Mereka tidak membiarkan siapapun pergi, mereka memeriksanya secara menyeluruh, dan setelah berulang kali memastikan dengan Morosa bahwa tidak ada metode pelacakan yang tertinggal, mereka bersembunyi dengan aman di tempat tersembunyi. Di antara sisa-sisa penghancuran diri Breonna, terdapat 35,44 juta batu sumber Chaotic yang tidak rusak, dan ada juga banyak harta karun yang sangat kondusif bagi evolusi monster dunia cincin. Kekuatan penghancuran diri Breonna tidak dapat memusnahkan cincin ruang waktu. Selain itu, di antara peninggalan klon Breonna, sebenarnya terdapat senjata dewa tertinggi, palu dewa besar dengan pola rahasia magis yang terukir di atasnya. Luo Feng telah melihat keberadaan pola rahasia ini pada pandangan pertama. Pola rahasia ini agak mirip dengan pola rahasia menara bintang saya, tetapi tidak sebagus pola rahasia menara bintang saya sendiri, dan lebih baik daripada pola rahasia di tingkat Raja Dewa. Polanya bahkan lebih misterius. Jelas sekali, ini adalah harta karun tertinggi. Akhirnya, yang membuat Luo Feng sedikit bingung adalah lempengan batu hitam murni. Lempengan batu ini sangat berat, panjang dan lebar lempengan batu tersebut kurang dari 10.000 km, namun beratnya jauh melebihi lubang hitam. Di sekitar lempengan batu tersebut, cahaya tidak dapat lepas sama sekali, bahkan kekuatan ilahi kesadaran tidak dapat dideteksi. Umpan baliknya kembali. Saya bisa merasakannya, tapi saya tidak tahu benda apa itu. Bahkan kekuatan dunia Morosa pun sama.
Di bawah deteksi kekuatan dunia, ia diserap oleh lempengan batu tanpa umpan balik. Batu-batu macam apa ini? Aneh sekali hingga bisa dirasakan dengan sentuhan, tapi tidak bisa dideteksi dengan kesadaran spiritual atau bahkan kekuatan dunia. Luo Feng memegang lempengan batu di tangannya dan merasakannya saja memiliki beban yang berat. Selain itu, tidak ada informasi berguna lainnya sama sekali. Luo Feng hanya bisa menyentuhnya dengan tangan. Permukaan lempengan batu memiliki banyak garis bergelombang. Perasaan pertama Luo Feng adalah naik turunnya ini benar-benar teratur. Itu lebih seperti garis rahasia yang diukir Luo Feng. Rasakan kehalusannya sentuhan, dan pada saat yang sama, tubuh asli Anda merekam naik turunnya ini. Ketika Luo Feng menggambar semua naik turunnya lempengan batu, dia membuat sketsa pola rahasia yang tampaknya tidak lengkap. Namun, melalui setiap unit kecil dalam diagram pola rahasia, Luo Feng dapat menentukan bahwa penampakan pola rahasia ini agak mirip dengan pola rahasia pada batu Yuan Diao, dan juga memiliki arti yang sama dengan pola emas di Menara Bintang. Menurut pemahaman Luo Feng saat ini, pola rahasia semacam ini adalah pola rahasia utama menuju kekacauan. Lempengan batu hitam ini pasti ada hubungannya dengan kekacauan. Mungkin aku bisa mencoba mengintegrasikan kekuatan suci ke dalam misteri kekacauan tertinggi. Luo Feng memikirkan hal ini. Di luar batu Yuan Diao, Luo Feng menggunakan kekuatan suci tersebut untuk menyentuh tabu mirip dengan ini terkait. Memikirkan hal ini, Luo Feng memadatkan jejak kekuatan yang diintegrasikan ke dalam misteri asal mula kekacauan, dan menembus langsung ke lempengan batu hitam. Bas, lempengan batu itu bergetar sedikit. Ada reaksinya. Luo Feng sangat senang. Semakin banyak kekuatan ilahi yang disuntikkan ke dalamnya, untuk sesaat, garis-garis pada lempengan batu yang awalnya seluruhnya hitam berkedip dengan cahaya kemasan gelap, dan sebuah pesan mengikuti sebab dan akibat dari kekuatan ilahi Luo Feng dan langsung memasuki pikiran Luo Feng. Jalan menuju surga. Apa yang ada dalam pikiran Luo Feng sebenarnya adalah metode rahasia yang mirip dengan sebuah keterampilan. Nama dari keterampilan itu adalah Jalan Menuju Surga, namun sepertinya tidak lengkap. Ternyata itu adalah metode rahasia yang mirip dengan nirwana langit dan bumi dan duri penusuk langit, tapi tampaknya lebih maju dari keduanya. Tampaknya memiliki efek kesengsaraan yang tak terukur. Itu adalah rahasia yang sangat menakutkan metode. Luo Feng melihat sekilas pesan itu, dan segera merasakan di dalam hatinya aku terkejut. Dilihat dari catatan kasarnya, jalan menuju langit, lebih maju daripada nirwana, menembus langit, dan kesengsaraan tak terbatas, dan jauh lebih maju. Luo Feng merasa bahwa ini sama sekali bukan nirwana, hingga menembus langit, dan kesengsaraan tak terbatas. Meskipun ketiganya ditinggalkan oleh Yuan, tidak dapat disangkal bahwa jalan menuju langit ini lebih misterius dan menakutkan. Nirwana hanya dapat meningkatkan kekuatan ketuhanan seseorang untuk sementara. Esensinya mirip dengan teknik rahasia pembakaran ketuhanan, tetapi lebih maju daripada pembakaran ketuhanan. Sky Piercer hanya dapat meningkatkan kekuatan kemauannya sendiri untuk sementara, dan kekuatan serangannya yang kuat setara dengan membakar kekuatan kemauannya. Malapetaka yang tak terukur hanya menyasar gen-gen tubuh, yang dapat meningkatkan tingkat genetik dan dengan demikian meningkatkan tubuh ketuhanan. Tapi, jalan surga yang berkembang, berbeda. Ini adalah teknik ampuh yang tidak hanya dapat menghancurkan dunia dan menembus langit, tetapi juga memiliki efek bencana yang tak terhitung jumlahnya. Jalan surga yang berkembang, dapat meningkatkan tubuh dewa seseorang dan kemauan, dan ini adalah peningkatan permanen. Misalnya, selama tingkat pertama berhasil dikembangkan, kekuatan dan kemauan ilahi dapat ditingkatkan secara permanen ke tingkat pertama, yang setara dengan peningkatan kekuatan secara permanen. Jalan menuju langit, bukan hanya tentang kekuatan ilahi, tetapi seluruh tubuh ilahi. Tubuh ilahi adalah nama kolektif untuk kekuatan ilahi dalam tubuh dan struktur tubuh kekuatan ilahi, tetapi juga berarti memperbaiki struktur tubuh. Ia memiliki atribut ganda, bencana tak terbatas dan penghancuran langit dan bumi, dan merupakan perbaikan permanen. Hal yang paling menakutkan adalah, jalan menuju surga, juga menyasar kemauan dan jiwa. Artinya untuk mempraktekkan teknik ini harus memperhatikan ketiga aspek yaitu tubuh, kemauan, dan jiwa. Dibandingkan dengan sulitnya menghancurkan dunia, duri yang menusuk, dan musibah yang tak terhingga, jauh lebih sulit. Apa yang sulit dipercaya tentang jalan menuju langit, ini adalah bahwa ini adalah metode penanaman rahasia yang melanggar hukum dengan kekuatan.
Dia dapat secara paksa meningkatkan wilayahnya sendiri tanpa bergantung pada pemahaman misteri aslinya. Misalnya, Luo Feng sekarang hanyalah alam suci, tetapi dengan mengembangkan jalan menuju langit, selama Luo Feng mengangkat tubuh dewanya ke alam yang sebanding dengan Raja Dewa, dia juga dapat menggunakan kekuatannya untuk menghancurkannya, hubungan antara ruang kacau dan asal-usul dunia, sehingga secara paksa memasuki alam Raja Dewa. Ini adalah metode yang mengutamakan alam dan misterinya tertunda untuk dipahami. Namun hal tersebut sangatlah sulit untuk dicapai, karena mempraktikkan jalan menuju langit, tidak hanya membutuhkan pemahaman yang kuat, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai misteri, kemauan, dan jiwa. Selain itu, ada risiko yang terlibat. Karena amalan, jalan menuju surga, tidak dapat diubah, maka diperlukan raga yang kuat, kemauan yang kuat dan jiwa yang kuat sebagai penopangnya. Kasus menerobos tubuh dewa secara paksa, jika salah satu dari ketiganya tidak dapat menahannya, itu akan menyebabkan kekuatan menjadi tidak terkendali dan meledak, sehingga menghancurkan tubuh dan jiwa. Jalan menuju surga, ini agak mirip dengan jalur kekuatan ilahi yang digunakan oleh penguasa hukum ketika dia menerobos ke dewa sejati, tetapi ada perbedaan mendasar antara keduanya, karena ini adalah sebuah keterampilan, tetapi jalur kekuatan ilahi hanya menargetkan struktur genetik, dan gen tidak dapat ditingkatkan lagi setelah mencapai 100.000 kali lipat. Gunakan kekerasan untuk melanggar hukum, pertama perbaiki alam fisik, lalu tingkatkan pemahaman aturan dan Tao. Aturannya mudah dimengerti, tapi tidak lebih dari aturan dan misteri asal-muasalnya. Tao, apa itu Tao? Uraian keterampilan ini membuat Luo Feng banyak berpikir, dari saat berkultivasi hingga sekarang, yang dia pahami adalah hukum cara kerja dunia dan misteri asal-usul dunia. Namun, Luo Feng tidak memahami gambaran Tao. Apakah ini aturan tertinggi? Atau apakah itu ilusi yang berada di atas dunia? Pada saat ini, Luo Feng merasa teknik ini sepertinya telah melampaui semua pengetahuannya sebelumnya. Karena, bencana tak terbatas, penghancuran langit dan bumi, menusuk langit, dan mimpi keheningan, yang dia lihat tidak begitu misterius dan menakutkan, keterampilan ini mungkin tidak sederhana. Hanya ada metode kultivasi untuk tahap alam suci, dan Raja Dewa hanya memiliki sebagian saja mulai sekarang. Menurut kelengkapan ini, seharusnya ada satu atau bahkan dua atau lebih. Namun, Anda dapat mencoba berlatih untuk metode tersebut di tahap alam suci. Ini sangat penting bagi saya sekarang. Sudah cukup. Saya tidak menyangka bahwa Breonna akan memiliki keterampilan yang menantang surga. Ini memiliki risiko tetapi juga manfaat. Breonna, saya harus berterima kasih, Luo Feng berkata diam-diam. Bagi Luo Feng, jalan menuju surga, tidak diragukan lagi merupakan teknik menantang surga yang melampaui teknik-teknik sebelumnya. Dengan adanya teknik seperti itu, jika Luo Feng berhasil mempraktikkannya, itu sudah cukup untuk membuat budidaya Luo Feng semakin meningkat sulit. Jalannya lebih cepat untuk mencapai Raja Dewa, atau lebih cepat untuk mencapai Yang Maha Tinggi. Nirwana langit dan bumi, menusuk surga, dan kesengsaraan tak terbatas tampaknya merupakan teknik rahasia yang diciptakan dari perpanjangan jalan menuju surga ini. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa mempraktikkan jalan menuju surga ini betapa sulitnya adalah. Setelah mempelajarinya dengan cermat dan mendalam, Luo Feng menemukan setiap kesulitan di dalamnya. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak berani mencobanya dengan mudah. Siapa yang menciptakan teknik ini? Benar-benar mesum. Saya ingin mencoba mempraktikkannya. Kata pengantarnya mengatakan bahwa cara terbaik sebelum kesuksesan dijamin adalah dengan menggunakan beberapa harta dari langit dan bumi untuk membiakkan klon sebelum mencoba. Anda dapat membiakkan klon, kita juga perlu menemukan beberapa harta berharga untuk membiakkan klon yang sesuai dengan dewa aslinya. Tampaknya mempraktikkan teknik ini juga akan menghabiskan banyak uang. Luo Feng membaca pengenalan teknik tersebut dan tiba-tiba merasakannya, tekanan. Seperti teratai emas, Raja Dewa dan di bawahnya dapat melahirkan klon dengan kekuatan tempur yang sama dengan aslinya, namun klon jenis ini lebih merupakan klon energi dan tidak memiliki daging dan darah dari sosok aslinya. Semuanya, ada perbedaan besar antara klon dan sosok aslinya. Tentu saja, di antara rahasia yang diketahui Luo Feng, ada beberapa harta karun yang bisa melahirkan klon. Di antara keajaiban langit dan bumi yang tercatat di alam Dewa Hunyuan, seperti bunga dua alam, buah hati dewa,
batu hati alam, dan teratai 9 hati dari jurang kekacauan, mereka semuanya memiliki efek membantu membiakkan klon daging dan darah. Namun, masing-masing klon sangat berharga. Selain untuk memelihara klon, fungsi lainnya lebih dihargai oleh para biksu. Apalagi harta tersebut tidak hanya membutuhkan harga yang sangat tinggi, namun kapasitas klon untuk membawa kekuatan suci juga tidak besar, dan sulit untuk mencapai 1% dari tubuh aslinya sangat terbatas, jadi sebagian besar Raja Dewa tidak ada yang mau mengeluarkan harga mahal untuk melahirkan klon seperti itu. Jika Luo Feng ingin mempraktikkan jalan menuju surga ini, dia mungkin harus membayar mahal. Bunga 2 alam, buah hati Tuhan, batu hati alam, dan teratai 9 hati dari jurang kekacauan, masing-masing mungkin berharga tidak kurang dari 4 atau 5 keping harta karun tingkat tertinggi atau asal-usul, tapi klon hanyalah Luo. Biaya budidaya Feng dulu adalah sekali dia gagal, dia mungkin harus melahirkan klon lain lagi. Saat ini, Luo Feng telah memperoleh kekayaan dalam jumlah besar dari Breonna, yang nampaknya sangat menyedihkan. Saya khawatir itu belum mencapai modal budidayanya. Apalagi jika dia ingin membeli salah satu harta karun di atas yang membiakkan klon, maka ini juga merupakan hal yang sangat sulit. Tidak ada uang dan tidak ada kesempatan untuk berlatih. Memikirkan hal ini, Luo Feng hanya bisa mengesampingkan sementara gagasan untuk mengembangkan jalan menuju surga. Namun, Luo Feng pasti ingin mengolahnya. Lagi pula, begitu dia berhasil mengolahnya, kekuatannya akan meningkat secara eksplosif. Namun, harga yang harus dibayar, Raja Dewa biasa tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Saat ini, semua peninggalan Breonna telah diperiksa. Selain lebih dari 30 juta batu hunyuan dan harta karun tertinggi, yang paling berharga mungkin adalah jalan menuju langit, dan barang tambahan lainnya juga diberikan semua harta evolusi seks untuk Morosa. Bagaimanapun, setelah pertempuran ini, kekuatan tempur Morosa juga rusak parah, dan dia perlu memperbaiki kerusakan tersebut. Setelah krisis ini, Luo Feng tahu betapa menakutkannya alam Dewa Hunyuan, dan juga tahu bahwa kekuatannya sendiri tidak cukup. Meskipun dia bisa melepaskan kekuatan tempur Raja Dewa tertinggi di benua asal tanpa bantuan Menara Bintang, itu saja bukan alam Dewa Hunyuan. Raja Dewa tertinggi di sini, masing-masing Raja Dewa tertinggi di sini lebih menakutkan daripada Raja Dewa Kayu Ungu. Raja Dewa yang benar-benar tertinggi mungkin tidak akan memiliki masalah melawan beberapa Raja Dewa Kayu Ungu. Luo Feng sangat terkesan dengan kekuatan bertarung alien, Leng Xing, di luar Gu Qiancheng, tapi dia hanyalah Raja Dewa. Oleh karena itu, dalam pandangan Luo Feng, memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya adalah hal berikutnya yang harus dilakukan. Di waktu berikutnya, Luo Feng terus memahami misteri asal-usulnya, sementara Morosa memanfaatkan waktu untuk memulihkan kerusakan dunia. Segera, lebih dari separuh era reinkarnasi telah berlalu. Selama periode waktu ini, ketika Luo Feng sedang bermeditasi, dia juga mengkonsumsi dan menyerap sebagian dari batu sumber caotik, sehingga meningkatkan tingkat kesesuaiannya dengan misteri asal-usul lainnya. Saat memasuki alam Dewa Hunyuan, 7 dari 10 misteri asal-usul dasar Luo Feng telah mencapai negara bagian Dacheng dan bergabung. 3 misteri asal-usul terakhir yaitu cahaya, angin, dan guntur dan kilat juga telah mencapai negara bagian Dacheng. Misteri terus berkembang. Angin, guntur dan kilat telah membuat beberapa kemajuan, dan semuanya bergerak menuju ranah pencapaian kecil. Karena setelah krisis tersebut, Luo Feng juga lebih fokus pada misteri asal-usul ruang angkasa, karena hanya ketika misteri asal-usul ruang angkasa sudah sempurna, barulah ia dapat menggunakan cermin langit cerah ke tingkat harta asal-usulnya, yaitu hal terpenting untuk melarikan diri. Sarana yang baik, dan Menara Bintang hanyalah kartu truf ketika dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Di pihak Morosa, karena dia memperoleh banyak harta dari Breonna, ini menutupi luka-lukanya sampai batas tertentu dan memungkinkan dia pulih sepenuhnya dalam setengah abad reinkarnasi ini. Setelah pertarungan dengan Breonna, Morosa juga berpikir untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Namun, selama periode waktu ini, Morosa juga mencoba memahami kehancuran, namun tidak berhasil dan hampir tidak ada kemajuan. Keluarga binatang dunia dilahirkan untuk melambangkan kehancuran. Ia jelas dibatasi oleh aturan tertinggi tembus pandang. Ia hanya dapat membiarkan alam semesta asli kembali ke asalnya terlebih dahulu, kemampuan terbaik dari Raja Dewa. Jika dia mau tentu saja sangat sulit untuk melangkah lebih jauh.
Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Breonna untuk mencapai titik ini, kesulitan hidup dan mati untuk melakukannya. Oleh karena itu, Morosa tidak perlu berkecil hati. Ayo pergi, saatnya memasuki kota. Mari berhati-hati kali ini. Jika Luo Feng ingin berlatih, jalan menuju surga, dia juga harus mencari harta karun yang bisa melahirkan klon, dan harta karun seperti itu hanya bisa menjadi harta karun, dipercayakan kepada 3 kerajaan. Saat ini, ada jarak yang cukup jauh antara mereka berdua dan Gu Qiancheng, dan mungkin tidak aman untuk kembali ke Gu Qiancheng sekarang, jadi keduanya memilih kota yang paling dekat dengan mereka, kota Jiaoshan. Ada kota Guangming antara kota Jiaoshan dan Gu Qiancheng. Dihitung pada jarak seperti itu aman. Bahkan jika Breonna memiliki cabang di banyak kota besar, dia ingin mencari Luo Feng dan Mo yang memiliki gen sempurna hanyalah hal yang sulit untuk dilakukan. Terlebih lagi, sepertinya tidak ada cabang danau tersembunyi di kota Jiaoshan. Tidak diragukan lagi, ini adalah tempat yang sangat bagus untuk Luo Feng. Tentu saja, kali ini, Luo Feng dan Morosa hanya bisa berubah menjadi identitas lain dan muncul di alam Dewa Hunyuan. Ini tidak sulit untuk gen yang 100.000 kali sempurna dan Raja Binatang Dunia, serta kekuatan ilahi nafas dan jiwa, nafas sudah cukup untuk menjadi benar-benar berbeda. Bahkan jika Anda berdiri di depan makhluk tertinggi lagi, selama Anda tidak mencari secara mendalam ke dalam jiwa, Anda tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun. Luo Feng tidak lagi menggunakan nama sebelumnya, tetapi nama baru bernama Xing Chen, dan Morosa mengubah namanya menjadi Moro. Ukuran keseluruhan kota Jiaoshan mirip dengan kota Guqian. Satu-satunya perbedaan adalah peringkat kekuatan penguasa kota dan distribusi kekuatan internal. Jiaoshan Supreme, penguasa kota-kota Jiaoshan, berada di peringkat ke-9 dalam daftar pemimpin kota, yang jauh lebih tinggi dari posisi ke-17 Guqian Supreme. Tentu saja, Jiaoshan Supreme ini lebih menakutkan dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Namun, dikabarkan bahwa Jiaoshan Supreme sangat ramah terhadap rakyat biasa di kota tersebut. Ini adalah kota besar yang paling populer di kalangan orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat, dan memiliki jumlah penduduk terbesar sebagai kota besar yang paling beradab, dengan hampir semua orang dari peradaban etnis berada di berbagai daerah. Di kota Jiaoshan, berbagai peradaban komersial yang ada di alam Dewa Hunyuan hampir paling berkembang di sini. Di antara 5 kekuatan teratas di kota Jiaoshan, selain istana penguasa kota, ada 3 yang bisnis utamanya adalah bisnis, masing-masing menduduki peringkat kedua, Tianxinghui, kota tanpa tidur, ketiga, dan Gunung Wanlong, keempat, semuanya adalah organisasi dengan jangkauan terluas di seluruh alam Dewa Hunyuan dunia. Luo Feng memilih kota Jiaoshan kali ini justru karena dia ingin mencari harta spiritual yang dapat melahirkan klon. Kota Jiaoshan ini tentu saja sangat cocok. Sebelum datang ke kota Jiaoshan, meskipun saya telah mengalami kota Guqian terlebih dahulu, ketika saya melihat kota Jiuzhen ini, saya masih merasa sangat megah. Ini jauh lebih mengejutkan daripada kota Guqian, jelas lebih kuat dan menakutkan daripada Gu Qiancheng, dan Luo Feng sendiri merasakan jantung berdebar-debar. Pantas dikenal sebagai kota terkaya. Luo Feng merasakan perasaan yang berbeda dan tiba-tiba menghela nafas dalam hatinya. Saat sampai di gerbang kota, sama saja dengan kota Guqian, mereka yang baru pertama kali memasuki kota harus membayar biaya masuk yang sama besarnya saat nafas hidup mereka terbaca pemberitahuan daripada kota Guqian. Karena di kota Jiaoshan, dilarang membunuh dengan tangan. Sekali dilanggar, formasi di seluruh kota Jiaoshan akan menghukum Anda dan membunuh mereka di tempat melanggar hukum kota Jiaoshan. Inilah sebabnya mengapa kota ini menjadi kota paling populer. Setelah melangkah ke dalamnya, Luo Feng benar-benar terkejut. Bagian luar kota dan bagian dalam adalah dunia yang sangat berbeda. Di kota, tidak hanya tanahnya yang ditutupi dengan berbagai bangunan, Luo Feng sendiri merasa lebih dari 60% di antaranya memiliki gaya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Selain itu, bahkan di darat pun terdapat sejumlah besar pulau terapung yang besar. Masing-masing pulau terapung ini ada. Menurut rumor yang beredar, ini adalah rumah dan villa orang kaya di kota, dan harganya masing-masing melebihi level 100 juta. Dengan adanya batu Hunyuan, mereka yang dapat memiliki tempat tinggal seperti itu mungkin hanya anak-anak dari keluarga besar di bawah yang maha tinggi. Di kota Jiaoshan, yang terpenting bukanlah kekuatan. Semakin kaya Anda, semakin dihormati status Anda. Tuan, inilah peradaban yang sebenarnya.
Ini pertama kalinya saya melihat peradaban komersial yang begitu maju. Ini tidak sebanding dengan kota-kota di benua asal. Luo Feng juga mengangguk. Alam Dewa Hunyuan telah melihat dua kota besar. Kota Jiushen ini jauh lebih berkembang daripada Guqiancheng, dan keduanya adalah kota dengan perbedaan besar tetapi sedikit kesamaan bau bisnis. Demikian pula, ada banyak orang kuat di sini. Karena aura kehidupan di sini, Luo Feng merasa mereka semua berada di alam Raja Dewa dan sangat kuat. Ini adalah alam Dewa Hunyuan, yang jauh lebih berkembang daripada benua asal. Luo Feng juga menghela nafas dengan emosi. Ayo pergi dan coba makanan di sini. Aku sudah lama berada di sini dan aku belum mencicipinya. Luo Feng sangat menantikan makanan di alam Dewa Hunyuan. Selanjutnya, Luo Feng tidak terburu-buru, dan mengajak Morosa bersamanya untuk menanyakan tentang harta karun yang dia butuhkan di 3 rumah dagang dan lelang besar, sambil mencicipi berbagai makanan lezat di kota Jiushen, dan pada saat yang sama juga mengalami semua jenis hal baru, banyak hal di alam Dewa Hunyuan yang sangat baru bagi mereka. Sambil mengalami berbagai hal baru, mereka juga mengalami budaya dari ras yang berbeda. Bagi Luo Feng, ini juga merupakan cara yang baik untuk mengembangkan kondisi pikiran Anda. Namun, jelas tidak mungkin menemukan bunga 2 dunia, buah hati Tuhan, batu hati dunia, teratai 9 hati keos abis, yang Anda inginkan di perusahaan perdagangan normal. Harta spiritual sangatlah berharga. Jika tidak ada cara, satu-satunya cara untuk membelinya adalah di pelelangan, dan hanya pelelangan skala besar yang dapat dilakukan. Namun, untuk lelang 3 rumah dagang utama di kota Jiushen, hanya ada satu lelang skala besar di setiap era reinkarnasi di kota ini. Sedangkan untuk lelang kecil, Luo Feng juga melihat catatan masa lalu dan menemukan surga itu dan harta spiritual bumi yang dia inginkan tidak akan tersedia sama sekali. Muncul di beberapa lelang kecil. Tentu saja, semoga beruntung, lelang kota Jiushen di era reinkarnasi ini belum diadakan, jadi Luo Feng bisa menyusulnya. Lelang kota Jiushen yang diadakan oleh reinkarnasi akan diselenggarakan oleh Tian Xinghui, dan ini juga akan menjadi lelang terbesar di antara 3 rumah dagang besar. 3 rumah dagang utama di kota Jiushen bersaing satu sama lain, tetapi, Tian Xinghui, selalu mengungguli 2 lainnya, seringkali mereka berimbang dan dapat menghasilkan barang yang benar-benar langka dalam pelelangan jumlahnya sangat sedikit. Hanya pelelangan, Tian Xinghui, yang paling megah dan megah. Tidak hanya orang-orang kaya dan berkuasa dari kota Jiushen yang akan berpartisipasi, tetapi bahkan orang-orang berkuasa dari 35 kota lainnya pun akan berpartisipasi. Akan ada orang yang datang untuk berpartisipasi. Setiap lelang kota Jiushen yang diadakan oleh Tian Xinghui, adalah peristiwa langka bagi orang-orang berkuasa dari semua lapisan masyarakat. Pada saat itu, orang-orang yang sangat berkuasa akan berkumpul di kota Jiushen. Kali ini, lelang kota Jiushen akan diadakan 2 triliun zaman kemudian. Masih ada waktu lama sebelum lelang ini. Luo Feng tidak terburu-buru. Pada saat yang sama, dana, batu Hunyuan adalah untuk sumber daya yang dia inginkan, jika saya khawatir itu tidak cukup untuk melahirkan lebih banyak klon. Lagi pula, biaya untuk membiarkan sebuah klon mungkin lebih dari 30 juta batu Hunyuan, 30 juta di tangannya hanya dapat membiarkan paling banyak 1, dan itu sangat penting untuk mempraktikkan evolusi. Saya khawatir itu tidak cukup. Oleh karena itu, di sisa waktu, Luo Feng hanya bisa pergi keluar kota untuk memburu Chaos Riders. Lagi pula, jika dia ingin berlatih, jalan menuju langit, dia masih membutuhkan lebih banyak uang. Setelah bermain-main di kota Jiushen, Luo Feng mengikuti rencananya dan mulai berburu Chaos Leopard lagi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.